Bab 1111. Kemampuan khusus untuk menekan ereksi. 50 juta 50 juta. Begitu mendengar angka itu, semua orang membuka mulut lebar-lebar. Siapa Hong Dali ini? Dia menyumbang 50 juta begitu saja. Direktur itu berkeringat karena terkejut. Ia buru-buru berkata, "Pak, kami sungguh tidak menyelamatkan anak ini demi uang." Tidak masalah. Han Songyang adalah orang pertama yang tersadar. Lagi pula, Hong Dali adalah seseorang yang membeli mobil seharga 15 juta yuan tanpa berkedip. Dia pasti orang kaya baru tingkat dewa. Han Songyang tersenyum dan menepuk lengan direktur. Karena Dali bilang dia akan mensponsori, itu tidak masalah. Aku pribadi akan mensponsori 2 juta juga, mengikuti jejak Dali. Semua orang langsung berteriak, aku juga, aku akan berpura-pura seperti aku mengambil sedikit uang saku tahun ini. Aku juga harus mengikuti itu. Kau tidak boleh meninggalkanku. Aku juga, hehe, uang ini digunakan dengan baik. Orang-orang timur laut memang hebat. Aku juga mau ikut. Para wanita bahkan lebih mendominasi. Para pria memang hebat, jadi kami para wanita juga tidak boleh ketinggalan. Benar. Aku akan menyumbang 3 juta, lebih banyak dari bajingan-bajingan itu. Tentu saja. Aku juga akan menyumbang 3 juta. Akhirnya, Kiao Xianxian menatap Hong Dali dan berkata pelan, aku akan menyumbang 5 juta. Dali, ketika bayi ini sembuh, bolehkah aku menjadi ibu baptisnya? Dia mengalami kelahiran yang sangat malang, sungguh disayangkan. Kelompok itu mulai berteriak lagi. Bersama, kita akan menjadi ayah baptisnya. Kami juga akan menjadi ibu baptisnya. Kumpulan bajingan ini. Haha, asal kau mau. Hong Dali mengangguk. Baiklah, karena anak itu sudah aman, kita tidak perlu repot-repot di rumah sakit. Ayo kita ganti tempat. Baik. Ganti tempatnya. Semua orang bersorak. Ayo minum di bar. Han Songyang tertawa. Kita ke True Love Bar. Ayo kita goyang. Kiao Mingfeng cemberut. Dia cuma tahu cara menggoyangnya. Begitu aku memikirkan orang-orang yang menari-nari gila itu, aku langsung lelah. True Love Bar. Semua penduduk setempat tahu tempat itu, terutama anak muda. True Love melambangkan, gelengan kepala, itulah kebenaran yang tak pernah berubah, setidaknya selama 3 tahun terakhir. Orang-orang menggelengkan kepala saat menonton True Love sebelum hip-hop populer 3 tahun lalu. Setelah 3 tahun, orang-orang masih menggelengkan kepala saat mendengarkan musik hip-hop di sana. True Love kebanyakan dikunjungi anak muda. Semua orang punya impian yang sama, menggelengkan kepala. Cukup dengan sekitar 300 yuan, kita bisa dapat tempat duduk yang layak. Orang-orang lain yang berdiri di sana semuanya berandalan yang menunggu penonton yang menggeleng-gelengkan kepala pukul 12 malam. Begitu pukul 12 malam, sekelompok besar orang akan berhamburan ke lantai dansa bersamaan. Mereka akan berbaris rapi dan menghadap DJ sambil menggeleng-gelengkan kepala serempak. Mereka yang pernah bersekolah dulu pasti bisa membayangkannya. Bayangkan saja, kalau seluruh murid sekolah dijejalkan ke dalam satu kelas dan diminta melakukan senam otak secara bersamaan. Kalau datang ke sini tanpa minum kodein dulu, sebaiknya langsung pergi sebelum acara dimulai. Kalau tidak, pasti canggung. Kalau mau pergi juga gampang. Tinggal meluncur keluar dengan menyelipkan botol kodein. Anda tidak tahu apa itu kodein. Liter C, Cody, Lean, itu semua seri yang sama. Sebelum mereka pergi, Hong Dali diam-diam meraih Han Songyang dan berkata, tolong aku. Tanyakan tentang orang tua anak ini. Aku ingin tahu siapa yang bisa begitu tidak manusiawi. Tentu saja. Han Songyang mengangguk. Aku juga ingin tahu. Mereka harus merayakan penyelamatan anak itu. Oleh karena itu, kelompok ini langsung menuju True Love Bar dengan gaya. Lantai 2. Kiao Xianxian minum dari cangkirnya tanpa sadar. Karena dia datang ke sini bersama Hong Dali, Kiao Xianxian dengan tegas menghindari alkohol. Dia hanya menyesap sedikit jus jeruknya. Pikirannya kacau balau. Sebagian besar dipenuhi oleh senyum Hong Dali yang tampak tak berperasaan, namun sebenarnya sangat cerdas. Hong Dali ini memang misterius. Uang bukanlah hal penting bagi Kiao Xianxian. Keluarganya tidak pernah kekurangan uang. Biasanya, untuk barang di bawah 10 juta yuan, ia hanya perlu memintanya. Kiao Xianxian lebih tertarik pada kemisteriusan Hong Dali yang tak terbatas. Dia bagaikan lubang hitam yang langsung menarik perhatian semua orang. Terlebih lagi, lubang hitam ini baik hati. Oleh karena itu, Kiao Xianxian tersenyum ketika melihat Hong Dali diminta minum oleh semua orang di sekitarnya. Tentu saja, Hong Dali sendiri hampir tidak minum apapun. Sebagian besar alkohol dikonsumsi oleh pengawalnya, Gu Feifei. Dia pengawal yang mengerikan dan lebih mudah minum alkohol daripada air. Dalam waktu singkat, dia menghabiskan 5 teko bir tanpa bersendawa sekalipun. Tentu saja, gadis lain di samping Hong Dali juga tidak sederhana.
Jelas sekali ia menyukai suasana ini. Setelah minum beberapa gelas, ia tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan mata dan merayu beberapa pria di sekitarnya. Han Songyang dan sebagian besar temannya yang berlatar belakang serupa terpesona. Pakaiannya yang imut membuatnya tampak seperti naga betina mungil, menarik perhatian para pria dari meja-meja di sekitarnya. Ngomong-ngomong, alkohol memang hal yang baik. Bahkan si imut pun menunjukkan sisi yang berbeda setelah minum terlalu banyak. Tentu saja, sebagian besar perhatiannya terfokus pada Hong Dali dan Gu Feifei. Qiao Xianxian tersenyum melihat teman-temannya minum dan berpesta dengan heboh. Ia juga teringat wajah-wajah bahagia mereka ketika mendengar kabar tentang anak yang diselamatkan. Dia senang memiliki sekelompok teman seperti itu, meskipun mereka terbiasa disebut sebagai orang kaya generasi kedua dan anak yang hilang, setidaknya mereka memiliki sedikit kesopanan dasar manusia ketika dibutuhkan. Itu sudah cukup. Saat sedang asyik berpikir, Qiao Xianxian tiba-tiba melihat 6 pria dan 4 wanita di meja. Para wanita itu cantik jelita, kecantikan sejati yang jarang terlihat di bar. Namun, mereka semua memakai riasan tebal. Para pria itu tampak tegap dan berotot. Meskipun mereka mengenakan pakaian kasual biasa, gerakan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah petarung tangguh. Terlebih lagi, mereka tampak seperti anggota geng karena tato mereka. Han Songyang dan kelompoknya tampak kaya dan makmur. Karena itu, biasanya tidak ada yang berani berselisih dengan mereka di bar. Qiao Xianxian tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, tanpa diduga, salah satu teman mereka yang sedang buang air kecil berlari kembali sambil terhuyung-huyung. Wajahnya babak belur, dan ia tampak menyedihkan dan babak belur. Ia memegangi wajahnya sambil berkata dengan nada mengancam, "Sial. Aku bertemu orang idiot yang mencoba memperkosa seorang gadis. Begitu dia melihatku, dia langsung memukuliku. Sial." Mendengar itu, beberapa orang yang hadir tak kuasa menahan diri. Mereka langsung berdiri dan bergegas menuju kamar mandi. Tanpa diduga, mereka dihentikan di tengah jalan oleh 6 pria yang sebelumnya dilihat Qiao Xianxian. "Maaf, saudara-saudara." Kepala ke-6 pria itu tersenyum dingin. "Pemimpin kami sedang menyelesaikan beberapa urusan di dalam. Tidak akan terlambat bagi kalian untuk masuk setelah dia selesai. Daun mentimunnya pasti sudah dingin saat dia selesai." Apa gunanya? Han Songyang memang pernah terlibat beberapa perkelahian antar geng. Namun, ia biasanya berperan sebagai pendukung logistik. Sederhananya, orang lain akan bertarung untuknya, dan ia akan menyelesaikan kekacauan itu. Namun, karena kakak Dali ada di sini, Han Songyang juga berusaha sekuat tenaga untuk bersikap jantan. Tanpa ragu, ia mengambil botol bir dan membantingnya ke kepala pria itu. Boom! Dengan suara keras, botol di tangan Han Songyang pecah berkeping-keping. Darah mengucur deras di kepala pria itu. Namun, ia tampak baik-baik saja dan bahkan tersenyum dingin. "Lumayan. Kau punya nyali. Aku akan membiarkan serangan ini berlalu. Namun, aku tetap mengatakan hal yang sama. Tunggu pemimpin kita keluar. Setelah itu, kalian semua boleh masuk sesuka hati. Kalau tidak, jalan ini tidak terbuka untukmu." Akan dianggap perilaku normal jika dia bergegas maju untuk bertarung segera setelah dipukul. Namun, setelah kepalanya terhantam botol bir, ia masih bisa berbicara normal sambil tersenyum. Hal itu membuat semua orang ketakutan. Han Songyang dan yang lainnya, seperti orang kaya generasi kedua yang malas, panik menghadapi situasi ini. "Feifei, periksa situasinya," Hong Dali menginstruksikan Gu Feifei. "Jika seseorang benar-benar mencoba memperkosa di dalam, kau bisa melakukan apa saja." Tentu, Gu Feifei tidak akan peduli dengan siapapun di sini. Dia langsung menuju kamar mandi. Pria itu jelas kesal. Ia melangkah lebar dan menghalangi jalan Gu Feifei. Akhirnya, terdengar suara keras lainnya. Meskipun sebelumnya ia pernah dihantam botol bir di kepala tanpa bergeming, kali ini ia benar-benar terpental. Ia menjatuhkan 3 meja sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Gu Feifei bergegas ke kamar mandi. Tak lama kemudian, terdengar jeritan perempuan yang keras. Pergerakan di sini telah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka segera membersihkan ruang kosong berdiameter sekitar 10 meter. "Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" Tak lama kemudian, seorang pria botak setinggi hampir 2 meter keluar dari kamar mandi. Seekor naga hijau bertato di belakang kepalanya. Sambil berjalan keluar, ia mengencangkan ikat pinggangnya dan mengumpat. "Kau bahkan tidak bisa menjaga pintu. Aku hampir membereskan semuanya, tapi wanita yang mirip babi betina ini malah masuk begitu saja. Aku langsung lemas. Brengsek." Sambil mengumpat, ia berjalan keluar sambil melihat sekeliling. Ia sama sekali tidak terkejut, malah berkata, "Kalian semua berani sekali dan berani-beraninya mengacaukan bisnisku. Ayo kita keluar dan cari tempat kosong. Aku akan melawan kalian semua."
Satu persatu atau berkelompok, terserah kalian. Saat kedua kelompok itu berjalan keluar, Gu Feifei menggendong seorang gadis muda yang tampak seperti siswa SMA dan membawanya keluar dari kamar mandi. Mata gadis itu merah dan pakaiannya acak-acakan. Apa yang terjadi? Hong Dali mengerutkan kening. Biasanya, gadis semuda itu tidak akan mudah datang ke tempat seperti ini. Kalaupun mereka datang, mereka pasti tidak akan diseret ke kamar mandi untuk diperkosa. Karena itulah, Hong Dali bingung dengan situasi ini. Entahlah, kata Gu Feifei. Waktu aku masuk, celananya sudah lepas. Dia hampir kehilangan keperawanannya. Tapi, begitu pria besar itu melihatku, dia langsung menyerah dan lari sambil memegang celananya. Gu Feifei punya kemampuan khusus untuk menekan ereksi. Bab 1112. Hancurkan geng naga hitam. Gu Feifei punya kemampuan khusus untuk menekan ereksi. Kenapa kau di sini? Hong Dali menahan keinginannya untuk meratap dan menatap gadis itu. Kau mahasiswa. Aku terisak. Gadis itu jelas ketakutan. Ayahku berutang pada rentenir itu dan tidak mampu membayarnya. Jadi mereka datang untuk menangkapku dan bilang akan melatihku sebelum mengirimku untuk melayani pelanggan dan menghasilkan uang. Seperti yang diharapkan, setelah gadis itu mengatakan itu, Hong Dali mendengar suara sistem. Misi tersembunyi. Selamatkan gadis muda itu. Hadiah misi. 10 poin prestasi. Sepertinya gadis itu tidak berbohong. Hong Dali mengangguk. Ia berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, oh ya, kenapa ayahmu meminjam dari rentenir? Ia harus mencari tahu dulu. Jika ia seorang penjudi atau pecandu narkoba, semua upaya mereka untuk menyelamatkannya akan sia-sia. Ayahku bilang tahun ini pasar sedang bagus, jadi dia pinjam uang untuk trading saham. Gadis itu menangis dan berkata, tapi saham yang dibeli ayahku anjlok parah, dan dia berusaha mengurangi kerugiannya. Itu sebabnya dia berutang 300.000. Saat gadis itu berkata begitu, Hong Dali terbelalak kaget. Mana mungkin? Tahun ini pasar saham sedang naik daun. Ayahmu masih rugi. Sebenarnya, saham-saham berkinerja sangat baik tahun ini. Harga hampir semua saham naik. Bagaimana mungkin dia rugi? Ayahku tak punya kesabaran, hiks. Gadis itu berkata dengan nada tertekan, dia senang saat harga naik dan panik saat harga turun. Dia meminjam 1 juta yuan. Baiklah, jadi semuanya sudah cukup jelas sekarang. Gu Feifei mengangguk dan berkata, kamu tidak boleh tidak sabar saat berdagang saham. Oh ya, saham apa yang dibeli ayahmu sampai berakhir seperti itu? Saham Thunder. Gadis itu terisak. Ayah saya membeli saham Thunder langsung setelah meminjam uang. Dia membeli saat harga batas atas. Namun, harga hampir langsung turun ke harga batas bawah setelah pembeliannya. Itu saja sudah menghabiskan lebih dari 200.000. Setelah batas bawah, mereka mengajukan penghentian sementara perdagangan. Awalnya, ayah saya mengatakan bahwa saham biasanya akan untung besar setelah perdagangan kembali dibuka. Namun, itu tidak terjadi, dan harganya kembali mencapai harga batas bawah. Bahkan Gu Feifei pun ternganga kaget, nasib sial macam apa itu? Bahkan itu bisa terjadi. Baiklah, aku terkesan dengan keberuntungan ayahmu. Hong Dali menatap Gu Feifei. Kamu membeli saham Thunder hari ini, kan? Panggil ayahnya ke sini besok. Kita akan bersenang-senang. Tidak masalah, jawab Gu Feifei. Baiklah, manis. Hong Dali memanggil manis ke dan memberinya beberapa ribu yuan. Kirim dia pulang, lalu naik taksi pulang. Juga, minta ayahmu untuk menjemputku besok. Baiklah, tentu. Qiyutike mengangguk. Santai saja. Gadis ini akan baik-baik saja kalau ada aku di dekatmu. Hong Dali percaya bahwa, gadis-gadis yang berada di bawah perlindungan naga raksasa biasanya cukup aman. Pergilah, kata Hong Dali, kami akan menyelesaikan sisanya untukmu. Tapi, pria botak besar itu sangat kuat. Gadis itu jelas ketakutan. Aku khawatir kau tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, aku janji tidak akan memelintir kepalanya. Gu Feifei mengepalkan tangannya. Tapi tidak ada janji lain. Maksud Gu Feifei adalah dia bisa mempertimbangkan untuk menjaga mayat pria botak besar itu tetap utuh. Setelah mereka mengantar gadis itu pergi, Hong Dali menuntun Gu Feifei turun ke sudut yang relatif sepi di sekitar bar. Sebenarnya, Han Songyang dan yang lainnya masih cukup percaya diri meskipun mereka menghadapi para profesional. Lagi pula, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah orang. Karena itu, para gadis itu hanya berpura-pura. Tak disangka, ketika perkelahian itu terjadi, mereka awalnya terkesan, lalu tak percaya, lalu tertegun, dan akhirnya benar-benar terkejut. Pria botak besar itu pertama-tama menghabisi orang paling berotot di pihak Han Songyang, yang tingginya 1,9 meter. Kemudian,
Ia dengan santai menghabisi 3 orang pendukungnya sebelum menjatuhkan Han Songyang, Qiao Mingfeng, dan yang lainnya. Seluruh prosesnya sangat lancar. Kalau saja ada kamera di sekitar, tempat ini bahkan bisa dikira lokasi syuting film laga. Qiao Xianxian tahu bahwa kakaknya pernah berlatih bela diri. Namun, pria botak besar ini sangat presisi dan efisien dalam serangannya. Semua serangannya mengenai bagian-bagian vital tubuh. Karena itu, ia hanya mematahkan lehernya setelah mengalahkan seluruh kelompok dan tersenyum dingin. Sampah tak berguna, tapi gadis-gadismu cukup cantik. Begini, panggil orang sebanyak yang kau mau. Aku akan mengurus mereka semua. Namun, aku harus menegaskan ini. Jika orang-orang yang kau panggil tidak memuaskan, gadis-gadis ini boleh tinggal. Kami, saudara-saudara, sudah menunggu cukup lama. Kami mencari gadis-gadis berkualitas untuk buang air. Han Songyang masih meronta, tetapi pria botak besar itu langsung menginjak wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, aku tahu kau punya latar belakang. Setidaknya aku bisa mengenali simbol di kunci mobilmu. Tapi, sudahlah, lupakan saja. Karena aku berani menyentuhmu, aku sama sekali tidak peduli dengan latar belakangmu. Kau mengerti maksudku? Hati Han Songyang dan yang lainnya hancur. Pria botak besar ini tahu bahwa mereka berasal dari keluarga kaya, tetapi ia tetap berani melawan mereka. Jelas ia juga memiliki latar belakang yang kuat. Tak lama kemudian, semua orang teringat pada organisasi yang terkenal kejam namun misterius. Geng Naga Hitam, geng terbesar di wilayah utara negara ini. Konon, semua anggota seniornya botak dan memiliki tato naga hitam di belakang kepala mereka. Deskripsi itu sangat cocok dengan orang ini. Jika dia benar-benar anggota geng naga hitam, masalah hari ini pasti tidak akan mudah diselesaikan. Percuma saja memanggil bantuan. Kecuali militer datang, pengawal mereka tidak akan punya kesempatan melawan orang ini. Namun, siapa yang dapat dengan mudah memanggil militer? Orang-orang di sini semuanya adalah orang kaya generasi kedua. Mereka memang punya uang. Namun, mereka tidak punya cukup kekuasaan. Mungkin, hanya pengawal wanita Hong Dali. Aku tahu kau cukup kuat. Saat itu, mereka mendengar suara Hong Dali. Ia menatap pria botak besar itu dan berkata perlahan, lepaskan mereka. Kecuali kau mau main penyanderaan. Yo, anak yang cukup tampan. Pria botak besar itu menatap Hong Dali dan tertawa. Apa, kau ingin melawanku? Dia menendang Han Songyang dan menepuk-nepuk debu di celananya. Aku akan menyerahkan 1 tangan dan 2 kakimu. Aku tidak tertarik berkelahi. Hong Dali berjalan mendekat dan menarik Han Songyang. Kamu baik-baik saja. Dia penyelamat. Semua orang berkumpul di sekitar Hong Dali. Saat itu, ia mendengar suara sistem. Misi sampingan. Pegunungan tinggi dan air mengalir, selesai. Host telah mendapatkan 12 teman. Hadiah misi. 10 poin prestasi. Ya ampun, cepat sekali. Dali, hati-hati, orang ini kuat, kata Han Songyang pelan. Dia dari geng naga hitam. Dari penampilannya, dia sepertinya petarung tingkat tinggi. Hong Dali cemberut. Seberapa kuat dia? Lebih kuat dari Gu Feifei. Gu Feifei sedang bersiap untuk pindah. Tiba-tiba, Han Songyang menerima notifikasi di Weixin-nya. Seharusnya ia tidak memeriksa ponselnya dalam situasi seperti ini. Namun, ia melirik ponselnya karena kebiasaan. Setelah melirik sekilas, wajahnya berubah total. Itu dia. Wajah Han Songyang langsung memucat. Itu orang yang melempar anak itu. Apa? Hong Dali juga tercengang, kebetulan seperti itu. Maksudmu, anak di tempat pembuangan sampah itu dilempar olehnya. Hong Dali langsung dipenuhi amarah. Kalau itu perkelahian biasa, Hong Dali tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Apa hubungannya geng naga hitam dengan dirinya sebagai anak yang hilang? Namun, keadaannya berbeda sekarang. Inikah pria tak berperasaan yang membuang bayi itu? Feifei, jangan terburu-buru. Hong Dali melangkah maju perlahan dan menatap pria botak besar itu. Ia bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. Anak di tempat pembuangan sampah itu. Kau yang melemparnya. Saluran sampah. Pria botak besar itu berpikir sejenak dan tiba-tiba tertawa. Ah, maksudmu itu. Ya, benar. Wanita idiot itu mencoba hamil diam-diam tanpa sepengetahuanku. Dia bahkan berencana melahirkan. Dia pikir aku tidak tahu. Haha, aku hanya pura-pura tertipu olehnya, dan setelah dia melahirkan, aku langsung mengusirnya. Aduh, perempuan jalan itu menangis terseduh-seduh, hahaha. Apa, bayinya selamat? Sayang sekali. Itu sesuatu yang tidak pantas ada di dunia ini. Jangan bilang kau menyelamatkannya. Hong Dali sebelumnya merasa orang tua anak itu tidak berperasaan. Melihat situasinya sekarang, pria botak besar ini sungguh tidak manusiawi. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri,
namun orang ini tega membuang anaknya begitu saja. Han Songyang dan yang lainnya tak kuasa menahan diri. Mereka biasanya suka bermain-main dan menghambur-hamburkan uang, tetapi setidaknya mereka punya hati nurani. Mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Siapa yang menyangka pria botak besar ini begitu jahat? Dali, kata Han Songyang dengan suara rendah. Kalau kau bisa membunuhnya, aku akan menanggung akibatnya untukmu. Qiao Mingfeng juga menggertakkan giginya. Membiarkan orang seperti dia tetap hidup di dunia ini adalah sebuah kesalahan. Bunuh dia. Dia juga mendengar suara sistem. Misi tersembunyi. Musnahkan geng naga hitam. Detail misi. Hancurkan geng naga hitam jahat yang menguasai provinsi-provinsi utara di dimensi kenikmatan ini. Batas waktu misi, 720 jam yang dihabiskan host di dimensi kenikmatan. Target saat ini. Geng naga hitam, petarung level naga banjir hitam, Yan Hongye. Hadiah misi, 20 poin prestasi. Hong Dali terkadang merasa misi-misi tersebut sulit diselesaikan. Namun, misi ini mudah diterima oleh Hong Dali. Bagaimanapun, ini adalah tempat kelahirannya. Hong Dali merasa sulit menerima keberadaan orang seperti itu di sini. Fei Fei, aku berubah pikiran. Hong Dali menepuk lengan Gu Fei Fei. Kau boleh menghadapi sampah ini sesukamu. Pada dasarnya, maksudnya adalah Anda bisa membunuhnya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Ini pertama kalinya aku begitu ingin membunuh seseorang. Gu Fei Fei mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Dasar jalang. Kau seperti babi. Petarung tingkat naga banjir hitam, Yan Hongye, menatap Gu Fei Fei. Ia menghangatkan bahunya dengan penuh semangat. Aku belum pernah menghajar wanita berdaging seperti ini. Pasti enak, haha. Bab 1113. Saudara Dali ingin berdagang saham. Pria botak besar ini dengan mudah mengalahkan belasan orang. Qiao Xianxian tidak bisa membayangkan bagaimana Gu Fei Fei akan menang. Lagi pula, kakaknya terlatih dalam seni bela diri. Dia memiliki penglihatan yang tajam untuk hal semacam ini dan dapat mengatakan bahwa pria botak besar itu seorang profesional. Dia pasti telah berlatih Wing Chun setidaknya selama puluhan tahun. Semua gerakannya kuat dan mengintimidasi. Orang normal tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 gerakan melawannya. Namun, Qiao Xianxian segera menyadari betapa kuatnya pengawal wanita super hebat ini, seperti yang dijelaskan oleh Han Songyang. Gu Fei Fei dikenal sebagai kakak perempuan di Divine College. Kekuatannya tak terbayangkan. Biasanya aku tidak mudah membunuh orang. Gu Fei Fei menatap Yan Hongye, si botak besar. Tapi, kau jelas pengecualian. SKR. Dengan suara pendek namun melengking, Gu Fei Fei menyerbu langsung ke tubuh pria botak besar itu. Suara itu disebabkan oleh gesekan antara sepatunya dan tanah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Gu Fei Fei berdiri di atas lumpur biasa, 2 kawah pasti sudah terbentuk sekarang. Pria botak besar itu memang petarung berpengalaman. Ekspresinya langsung berubah saat ia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil posisi bertahan guna menangkis serangan dahsyat Gu Fei Fei. Sial baginya, jika dia bisa menghalangi Gu Fei Fei, dia tidak akan dikenal sebagai kakak perempuan dari perguruan tinggi ilahi. Boom! Saat kedua tubuh itu bertabrakan, pria botak besar itu benar-benar merasakan bagaimana rasanya ditabrak kereta api. Ia terlempar mundur lebih dari 10 meter hingga menabrak dinding. Meskipun tidak manusiawi, ia tetap sangat jantan. Ia berjuang untuk berdiri, tetapi usahanya jelas sia-sia. Ia merasakan darah di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka pengawal wanita Hong Dali begitu ganas. Pembunuhan seketika. Ini adalah pembunuhan instan yang legendaris. Pria botak besar itu menahan keinginannya untuk muntah dan hanya bisa merasakan mati rasa setelah rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Saat ia melihat Gu Fei Fei berjalan ke arahnya, ia merasakan ketakutan yang paling murni untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Cepat, cepat dan halangi dia. Pria botak besar itu buru-buru memberi instruksi kepada bawahannya. Namun, Gu Fei Fei tidak memberinya kesempatan itu. Ia bergerak secepat angin melewati keenam bawahannya. Kemudian, mereka semua pingsan dengan busa di sekitar mulut mereka. Sebenarnya, aku benar-benar tidak suka membunuh. Gu Fei Fei meraih kaki pria botak besar, Yan Hongye, dan mengangkatnya. Sekarang, Yan Hongye benar-benar takut. Jelas sekali wanita ini berniat membunuhnya. Lebih penting lagi, wanita ini terlalu kuat. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Yan Hongye memohon ampun dengan panik. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu uang berapapun yang kau mau. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh kamu. Gu Fei Fei tersenyum dan memperlihatkan gigi putihnya yang indah. Namun, itu tampak menakutkan bagi Yan Hongye. Gu Fei Fei berkata,
ketika kau membuang anak itu, mengapa kau tidak berpikir untuk menyelamatkannya? Ketika kau mencoba memperkosa gadis itu tadi, mengapa kau tidak berpikir untuk menyelamatkannya? Aku tahu aku salah. Aku tahu kesalahanku, teriak Yan Hongye sekeras-kerasnya. Bro, lepaskan kamera pengawas di sekitar sini. Hong Dali menepuk bahu Han Songyang. Untuk mencegah situasi yang sulit dibersihkan setelahnya. Dimengerti. Bagaimana mungkin Han Songyang tidak mengerti? Ia langsung mengarahkan teman-temannya. Pergi dan singkirkan semua kamera pengawas. Fei Fei. Hong Dali melangkah maju dan menepuk lengan Gu Fei Fei. Hati-hati dengan tindakan nekatnya. Dia mungkin membawa pistol. Aku tahu. Gu Fei Fei tersenyum tipis pada Hong Dali. Lalu, ia menendangkan kakinya secepat kilat. Dengan suara, krak lengan kanan Yan Hongye langsung patah. Bagaimana aku bisa memberinya kesempatan untuk membalas? Semuanya sudah berakhir. Yan Hongye benar-benar layu. Dia memang membawa pistol. Awalnya dia berencana mengejutkan wanita mengerikan ini saat dia lengah. Namun, dia tidak pernah menyangka pemuda ini akan mengetahui rencananya. Baiklah, cukup omong kosongnya. Gu Fei Fei mematahkan lengan dan kaki Yan Hongye yang lain. Saat itu, Yan Hongye sudah pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Gu Fei Fei membantingnya dan membersihkan debu di tangannya. Kau bisa menyelesaikan ini sesukamu. Kalau kau mau membunuhnya, aku bisa mematahkan lehernya. Tapi melihat situasinya, sepertinya tidak akan semudah itu menghadapi akibatnya. Pujian untuk Gu Fei Fei. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Ini sudah cukup. Orang ini jelas buronan, dan pastinya lebih dari satu pembunuhan. Kita serahkan saja pada polisi. Dengan begitu, Han Songyang dan yang lainnya bisa lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Hong Dali sangat menyadari aturan dunia ini. Seringkali, jika tidak ada nyawa yang hilang, segala sesuatunya dapat dengan mudah ditutup-tutupi. Namun, jika seseorang terbunuh, semuanya akan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, mematahkan anggota tubuh orang yang tidak manusiawi ini sudah merupakan penyelesaian yang layak. Tetap saja, dia terlalu mudah lolos. Gu Fei Fei berpikir sejenak sebelum melangkah maju dan menghantamkan kakinya di antara kedua kaki Yan Hongye. Yan Hongye awalnya pingsan karena rasa sakit, tetapi ia terbangun lagi karena pukulan itu. Kemudian, karena rasa sakit yang semakin tak tertahankan, ia pingsan lagi. Semua orang merasa jijik dengan pemandangan itu. Semua pria merasakan angin dingin berhembus melewati organ terpenting mereka di tubuh bagian bawah. Baiklah, ini seharusnya sudah cukup. Gu Fei Fei menatap Hong Dali dengan acuh tak acuh. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kini, misi rahasia untuk menghabisi petarung geng naga hitam, Yan Hongye, telah selesai. Ia menerima 20 poin prestasi. Hong Dali sedikit lelah, tetapi ia tetap senang dengan 270 poin prestasinya. Ayo kita kembali dan istirahat. Sudah larut malam. Hong Dali melihat sekeliling. Han tua, suruh seseorang mengirim bajingan-bajingan ini ke kantor polisi. Yang lain, kalau kalian tidak terlalu sibuk, jangan pulang hari ini. Pemandangannya tidak akan indah karena kalian semua memar. Bagaimana kalau main ke tempatku? Apakah dia mengundang kita sebagai tamu ke rumahnya? Kiao Xianxian langsung tersipu. Bagaimana kalau dia mencoba memanfaatkanku di rumahnya? Kiao Xianxian agak malu. Namun, ia menahan keinginannya untuk berlari pulang dan mengangguk diam-diam. Karena kakak Dali mengundang kita untuk mengunjunginya, kita harus pergi. Kiao Mingfeng tertawa dan berkata, kakak Dali sungguh luar biasa. Kakak-kakak, ayo kita beli bir dan sate bakar. Kita akan mengadakan pesta sate di rumah kakak Dali. Ide yang bagus sekali. Semua orang bersorak kegirangan. Oke. Tepat saat itu, Qiyuti kembali dengan taksi. Ia membawa seorang pria parubaya. Begitu turun dari taksi, ia buru-buru bertanya, bolehkah saya tahu siapa Tuan Hong Dali? Siapa itu? Hong Dali menoleh ke arah Qiyuti yang berkata pelan, ayah gadis itu. Dia ingin memohon padamu untuk menyelamatkannya. Oh, begitu. Hong Dali menjentikkan jarinya. Kalau begitu, bergabunglah dengan kami. Ayo. Lalu, mereka berangkat. Proses pembelian makanannya biasa saja. Namun, perlu dicatat bahwa gadis-gadis cantik, kaya, dan rupawan di sekitar Han Songyang kini memandang Hong Dali dengan ekspresi yang berbeda. Sepertinya mereka semua ingin menawarkan diri kepadanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah. Deretan mobil mewah memasuki halaman, menarik perhatian banyak orang. Mereka turun dan menyiapkan panggangan. Barbeque khas Timur Laut sudah siap. Sambil mengobrol dan minum, Hong Dali bertanya kepada ayah gadis itu, Paman, tahun ini pasar saham sedang naik daun. Bagaimana Paman bisa rugi karena berdagang saham? Sungguh sial. Ngomong-ngomong, Paman ini memang aneh.
Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tahun ini adalah pasar bullish yang besar. Biasanya, bagi mereka yang memasuki pasar lebih awal, meskipun tidak untung banyak, mereka tidak akan pernah rugi. Namun, saham saudara ini langsung jatuh hingga batas harga terendah saat ia membelinya. Saham lain pasti akan mencapai batas harga tertinggi setelah perdagangan kembali dibuka, tetapi sahamnya kembali jatuh hingga batas harga terendah. Jangan bahas itu. Keberuntunganku tahun ini sungguh buruk. Sang paman menggigit tusuk satenya dengan ganas dan berkata, awalnya, kondisi keluargaku lumayan. Aku hanya ingin menghasilkan uang dan membiarkan putriku hidup lebih baik. Karena itu, aku memutuskan untuk menggadaikan rumahku dan meminjam 1 juta yuan untuk berinvestasi di pasar saham. Kupikir aku pasti akan mendapatkan sesuatu. Setidaknya lebih dari sekadar gajiku. Namun, aku hampir mati saat memasuki pasar. Kau benar-benar jenius, gumam Gu Feifei. Sebaiknya kau hanya membeli saham mid-cap saat pasar sedang bullish. Pegang saja selama beberapa bulan dan kumpulkan kentunganmu. Akhirnya, kau terjun ke saham small cap. Kenapa kau tidak dipermainkan oleh para bankir? Wanita ini tahu cara berdagang saham. Mata pamannya langsung terbelalak mendengar Gu Feifei. Bisakah kau mengajariku? Berdagang saham. Semua yang hadir adalah orang kaya generasi kedua. Mereka semua telah membeli beberapa saham. Ketika mereka mendengar bahwa Gu Feifei juga mengerti perdagangan saham, mereka semua sangat terkesan. T-Rex betina ini sangat garang saat bertarung, dia pasti juga jago berdagang saham. Kak Gu, kamu bisa trading saham. Bisa ajari aku nggak? Seorang gadis dengan malu-malu merangkul lengan Gu Feifei. Harus diakui, suaranya yang centil memang sangat menyenangkan. Setidaknya bulu kuduk Hong Dali merinding. Trading saham. Tentu. Ayo kita ke atas. Aku akan mengajarimu beberapa hal. Gu Feifei sangat kecanduan saham. Meskipun ia tidak bisa menjadi bankir di Sheng Long Star karena modalnya yang terbatas, ia tetap mempelajari pasar dengan saksama. Ia tidak sungkan dalam menjelaskan hal-hal ini. Suster Gu sedang mengajari semua orang tentang pasar saham. Itu adalah pertunjukan yang sangat menarik. Semua orang mengangkat bir mereka dan mendengarkan penjelasan Gu Feifei. Berdagang saham. Langkah pertama adalah memilih saham Anda. Gu Feifei menyalakan komputer dan bertanya kepada Hong Dali, Dali, situs web mana yang memiliki informasi lengkap tentang pasar saham? Dia tahu semua informasi teoretisnya, tetapi dia tidak familiar dengan lingkungannya. Eastern Fortune. Han Songyang juga mempelajari saham di waktu luangnya, jadi ia dengan cekatan membuka situs tersebut. Yang ini. Biasa saja. Gu Feifei membuka halaman saham dan memilih saham yang dipilihnya hari ini. Saya membeli lebih dari 200.000 lot saham ini ketika mencapai harga batas bawah hari ini, sebagai persiapan untuk menjadi bankir besok. Saya akan menggunakan ini sebagai contoh untuk penjelasan. Para orang kaya generasi kedua tanpa sadar melihat harga per lembar saham Thunder Sares ini, lebih dari 21 yuan. Lidah mereka semua terjulur kaget. Ya ampun. 200.000 tangan, itu lebih dari 20 juta saham atau 400 juta yuan. Bab 1114. Jadi begitulah cara saham dimainkan. Misalnya, jika saya ingin mengendalikan suatu saham, Gu Feifei menunjuk komputer dan berkata, saya akan memilih saham mid-cap. Saham tersebut tidak perlu memiliki proyeksi yang kuat, tetapi tidak dapat diprediksi akan bangkrut dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, saya harus mempertimbangkan latar belakang dan nilai pasar perusahaan tersebut. Semua orang mengangguk setuju. Pemilihan saham sangat penting dalam trading. Itu sudah jelas. Biasanya, kita harus melobi untuk menjadi bankir sukses untuk sebuah saham, lanjut Gu Feifei. Intinya, kita harus mengirim staf senior dan seorang supermodel untuk mengunjungi pimpinan perusahaan yang dipilih. Ia menatap gadis yang baru saja memeluknya. Seseorang seperti itu. Kalian semua harus mengerti dampaknya. Kak Feifei, kau mengolok-olokku, kata gadis itu malu-malu. Kalau aku harus menemani seseorang, aku harus menemanimu. Kotor, kan? Tidak perlu begitu. Gu Feifei bergeser dengan tidak nyaman dan melanjutkan, kamu harus punya leverage yang cukup kalau mau jadi bankir. Biasanya itu akan cukup sulit didapatkan. Tapi, saham ini kebetulan mencapai batas harga turun hari ini. Aku beli 200.000 lot, jadi itu sudah cukup. Hong Dali tersenyum saat mendengarkannya. Sebagai teman sekamarnya, membiarkan Gu Feifei menemukan sesuatu yang disukainya di sini dianggap sebagai kesuksesan baginya. Menang atau kalah, itu sama sekali tidak penting, dia punya lebih dari cukup uang. Setelah leverage disiapkan, kita akan buka di harga rendah keesokan harinya, kata Gu Feifei. Mengapa kita buka di harga rendah dan bukan harga tinggi? Karena saya tidak berencana mengambil untung dari leverage yang terkumpul hari ini. Selain itu,
saya ingin memanfaatkan semua investor jangka pendek yang mengikuti saya kemarin. Merekalah yang akan menghancurkan saham saya. Jika kita buka di harga tinggi besok, para investor jangka pendek ini akan dengan mudah mendapatkan keuntungan besar. Ini akan memberi mereka lebih banyak modal untuk bersaing dengan saya dalam memperebutkan leverage saat harga turun nanti. Oleh karena itu, kita harus membuka di harga rendah dan menghabiskan dana jangka pendek ini. Setelah itu, kita akan mulai osilasi naik dan turun. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Kalian akan mengerti ketika saya mengoperasinya besok pagi. Setelah mengatakan itu, Gu Feifei dengan tegas mematikan komputer. Baiklah, penjelasannya selesai. Tunggu saja dan nikmati acaranya besok pagi. Apa-apaan ini? Kamu sudah selesai di bagian terpenting. Siapa yang masih bisa minum setelah itu? Semua orang dengan tegas pergi tidur. Malam harinya, Qiao Mingfeng dan Qiao Xianxian sekamar. Qiao Mingfeng bertanya, "Kak, apa kamu benar-benar jatuh cinta pada Hong Dali?" "Aku serius. Hong Dali pria yang baik. Dia cukup berkuasa. Tapi, kamu tidak tahu latar belakangnya. Aku khawatir kamu akan tertipu, yang terpenting, kamu bahkan tidak tahu apakah dia punya pacar." "Santai saja, bro." Qiao Xianxian memejamkan mata. Senyum Hong Dali kembali terbayang di benaknya saat ia bergumam, "Aku hanya merasa dia misterius, kita belum sampai tahap cinta. Masih terlalu dini." "Oh, kamu harus bisa menahan diri." Qiao Mingfeng tersenyum. "Pergi ke neraka." Qiao Xianxian melemparkan bantal ke arahnya. Semua orang tidur dengan hati yang berat malam itu. Para pria sedang berdiskusi tentang bagaimana menghadapi geng naga hitam selanjutnya. Para wanita sedang berdiskusi tentang bagaimana cara masuk ke ranjang Hong Dali. Keesokan paginya, sekitar pukul 9 pagi, ketika pasar saham akan dibuka, semua orang secara proaktif berkumpul di sekitar komputer di ruang tamu, menunggu untuk melihat bagaimana Gu Feifei akan menjadi bankir dan mengendalikan harga saham. Meskipun mereka semua adalah orang kaya generasi kedua, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi bankir yang mengendalikan harga saham. Kalian semua datang sepagi ini. Setelah tidur nyenyak, Gu Feifei keluar dari kamarnya dengan langkah ringan. Karena kalian semua bersemangat, kita akan segera mulai. Tak lama kemudian, pasar saham dibuka. Gu Feifei, sang bankir besar, bersiap. Gu Feifei membuka perangkat lunak platform pialang saham. Ketika semua orang melihat angka-angka di layar, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Total aset, 1.058.422.412. Total aset lebih dari 1 miliar yuan. Pantas saja mereka berani jadi bankir. Para wanita itu kini memandang Hong Dali dengan pandangan berbeda, seolah-olah mereka adalah harimau yang menatap kelinci putih kecil. Gu Feifei menunjuk ke bagian perdagangan di sebelah kanan dan berkata, "Lihat ini. Volume perdagangannya sangat kecil. Perdagangan normal hanya puluhan atau ratusan lot. Perdagangan yang lebih besar juga hanya melibatkan beberapa ribu lot. Ini bagian yang paling menarik." Lalu, dia memulai gerakannya. Gu Feifei memperkenalkan langkah demi langkah. Pertama, untuk mengendalikan saham, kita harus membuatnya berosilasi. Kita hanya bisa mengendalikan harga saham ketika terjadi fluktuasi. Lihat ini, sahamnya sedang berkembang secara alami saat ini, dan turun 1,31%, itu penurunan kecil. Jika kita ingin membeli dengan harga murah, apa yang harus kita lakukan? Setelah dia mengatakan itu, semua orang jadi penasaran. Pertama, kita perlu membuatnya berfluktuasi. Harganya harus turun. Gu Feifei pertama kali menempatkan hand yang sangat besar dengan lebih dari 10.000 lot untuk dijual pada harga pukul 21.10. Kita perlu mengunci harga terlebih dahulu. 10.000 lot, atau 1 juta saham, itu setara dengan 21.110.000 yuan. Para investor swasta kecil ini tidak akan mampu menghabiskan seluruh jumlah ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih untuk menjual saham mereka dengan harga sedikit lebih rendah dari harga kita. Kemudian, para pemegang hand yang lebih kecil itu akan dibeli. Dan harga saham akan turun. Seperti yang diperkirakan, setelah ia menjual 10.000 lot, harga sahamnya turun sedikit. Tak lama kemudian, Gu Feifei membeli lot-lot yang tersebar yang dijual oleh investor swasta. Saat itu, harga saham telah turun menjadi 21,00. Gu Feifei mendaftarkan 8.000 lot lagi untuk dijual. Kali ini, kita bisa menjual beberapa ribu lot dan menciptakan kesan bahwa para pemegang saham utama melepas saham mereka. Investor swasta kecil akan mulai panik sekarang. Karena itu, kita bisa terus menekan harga. Ya, memang begitu, teriak sang paman. Saya punya firasat buruk ketika melihat hal seperti ini dan menjual semua saham saya. Itulah mengapa kamu seorang amatir. Gu Feifei mengerucutkan bibirnya. Jelas, Gu Feifei sedang menganalisis pikiran para investor swasta. Tak lama kemudian,
harga saham terus turun hingga 20,50. Untuk setiap penurunan harga saham sebesar 0,10, GoFei akan menetapkan ambang batas baru dengan menempatkan beberapa ribu lot. Ambang batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa harga saham dapat kami kendalikan. Investor kecil pada umumnya tidak memiliki modal besar yang dibutuhkan untuk membeli semua lot ini. Oleh karena itu, saat ini, kami dapat menyebabkan osilasi harga saham sesuka kami. Misalnya, harga telah turun 2% lagi, jadi mari kita naikkan sedikit. GoFei menghapus daftar besar di atas dan membeli saham milik investor swasta. Seperti yang diperkirakan, harganya kembali naik. Ketika mencapai 20,80 atau ambang batas yang ditetapkan GoFei, ia tersenyum dan berkata, "Lihat ini, para investor swasta ini berpikir bahwa harganya akan mulai melonjak sekarang, semakin banyak orang yang membeli, oleh karena itu, kita harus sedikit mengendalikan situasi. Kita perlu menciptakan kesan palsu bahwa harga saham tertahan di ambang batas ini dan tidak dapat naik lebih jauh. Bayangkan, jika harga saham tiba-tiba anjlok setelah perjuangan singkat, apa yang akan dipikirkan oleh para investor swasta? Penurunan besar akan terjadi, dan mereka harus menjual saham mereka sesegera mungkin." Hong Dali langsung mengerti dan tertawa. "Yap, benar." GoFei langsung mendaftarkan kaflingnya untuk dijual di ambang batas 20,00 yuan. Setelah itu, harga saham anjlok tajam. Namun, ia sedikit menyesuaikan kecepatan dan tersenyum. "Kita tidak bisa turun terlalu cepat. Kita perlu memberi investor swasta waktu untuk menjual. Kalau tidak, mereka mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kita menaikkan harga lagi. Dengan begitu, mereka tidak akan memilih untuk menjual lagi." Saat itu, harga saham ini sedang menuju penurunan tajam. Para investor swasta panik dan menjual semua leverage yang mereka miliki. GoFei membeli semua yang bisa ia beli saat harga turun menjadi sekitar 19,50. Saham ini telah turun lebih dari 7% hari ini, dan jelas sedang menuju batas harga terendah. Para investor swasta yang malang panik dan berusaha memangkas kerugian mereka lebih awal. Tak lama kemudian, ketika harga mencapai 19,50, GoFei menunjukkan taringnya. "Baiklah, kita sudah membeli cukup leverage selama ini. Selanjutnya, saatnya membuat investor swasta membeli kembali dengan harga tinggi, hehe." Dia tersenyum bagaikan iblis, membuat Hong Dali dan Qiyuti kebergidik. Kali ini, GoFei mulai menghapus semua ambang batas yang sebelumnya ia tetapkan. Kemudian, ia langsung membeli dengan tangan besar di harga 23,00 untuk 20.000 lot. Setelah transaksi itu selesai, sahamnya meraup keuntungan besar. Untuk setiap kenaikan harga saham sebesar 0,10, GoFei akan menetapkan ambang batas dengan menempatkan 10.000 lot di sana. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak lain mengganggu tren harga. Kemudian, Hong Dali menyaksikan grafik saham ini meroket. Saat itu, para investor swasta kembali menggila. Saham ini hampir mencapai harga tertinggi. Beli sekarang. Sepanjang perjalanan, investor swasta membeli saham mereka dalam jumlah besar. Semua orang tercengang, sial, jadi begitulah cara saham dimainkan. Pamannya berteriak, ya, begitu saja. Saya melihat sahamnya meraup untung besar, jadi saya langsung membeli lagi setelah menjual saham saya. Satu langkah itu saja sudah membuat saya rugi lebih dari 50.000. Semua orang memandangnya seperti orang bodoh. Gila. Pantas saja kamu rugi. Kamu jual saham di harga 20 yuan, terus beli lagi di harga 22. Kalau bukan kamu yang rugi, siapa lagi? Saat itu, harga saham sepenuhnya dikendalikan oleh GoFei. Kalau tidak, mengapa ia mengatakan saham berkapitalisasi kecil paling mudah dikendalikan? Intinya, saham-saham ini tidak memiliki banyak pemegang saham utama. Oleh karena itu, harganya mudah dikendalikan. Sebaliknya, jika ada banyak pemegang saham utama, mereka dapat dengan mudah melawan langkahnya dengan leverage mereka. Baiklah, kata GoFei. Kita bisa bermain sesuka kita sekarang. Ia menatap Hong Dali. Dali, kamu mau bermain apa? Bagaimana cara bermainnya? Bagaimana cara bermain saham? Itulah pertanyaannya. Seketika, semua orang memusatkan perhatian pada Hong Dali. Ia pada dasarnya bagaikan dewa di mata mereka sekarang, ia tak perlu khawatir mencari antek lagi kali ini. Gimana kalau begini, kita bikin elektrokardiogram. Hong Dali tersenyum dan menggambar model EKG di buku catatan. Gimana kalau begini? Menurutku ini cukup menarik. Semua orang di sekitar mereka merinding. Menggambar EKG dengan grafik saham. Mereka bertanya-tanya berapa banyak investor saham yang perlu pergi ke rumah sakit untuk menjalani EKG setelah melihat itu. Bab 1115. Elektrokardiografi EKG. Sederhana. Ayo kita mulai sekarang. GoFei mengangguk dan mulai menggambar garis pada kurva saham seperti EKG. Perhatikan baik-baik.
Kita harus menemukan garis median. Harga pembukaan ini sudah cukup. Kemudian, ia menghapus ambang batas di bawahnya dan menjual 20.000 lot sekaligus pada harga pembukaan 21,21. Pada saat yang sama, ia membeli 30.000 lot pada harga 21,20. Saat itu, harga saham turun ke 21,21. Sulit baginya untuk turun di bawah harga ini, kurva pada grafik saham mulai bergerak horizontal. Lalu, kita akan mengunci titik tertinggi dan terendah. Gu Feifei menyentuh dagunya. Fluktuasi pasar saham umumnya sekitar 15%. Jika lebih tinggi dari itu, akan dihentikan. Kita akan menetapkannya 6% di bawah dan 6% di atas. Ini lebih mudah dihitung. Dia mengunci 50.000 lot pada harga 22,40 dan membeli 50.000 lot pada harga 21,00. Pada saat ini, kurva grafik saham ditempatkan di posisi tengah. Gu Feifei melihat EKG. Biarkan turun dulu. Dia membeli 20.000 lot dengan harga hampir 21,01. Kurva mulai turun hingga batas penurunannya. Para investor individu kembali kecewa. Sepertinya harga sudah mencapai batas penurunannya. Semuanya, jual cepat. Maka, semua orang mulai menjual saham mereka. Pada pukul 21, Gu Feifei menghapus batas atas, hanya menyisakan saham di pukul 22.40. Kemudian, ia menempatkan 20.000 lot lagi di pukul 22.39. Pada saat ini, terjadi belokan tajam kurva pada pukul 21 dan harganya meroket. Para investor individu kembali menggila. Sudah mencapai batasnya. Cepat, beli. Banyak orang mulai membeli. Pada pukul 22.40, Gu Feifei membeli 20.000 lot lagi pada pukul 21.21. Grafik saham kembali mendatar. Bagian pertama EKG telah selesai. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kagum, itu juga berhasil. Tetap tidak berubah selama 30 detik. Tapi bagaimanapun juga, itu EKG. Ia tidak akan stagnan setelah lompatan. Karena itu, ia terus berlanjut. Pada hari ini, para investor individu Thunder Shares benar-benar merasakan sensasi naik roller coaster. Kurva harga saham Thunder Shares bagaikan EKG. Kurva pada grafik cukup konsisten. Beberapa investor individu memegang dada mereka. Ya Tuhan, ritme apa ini? Apakah mereka sedang menggambar EKG untuk kita? Jantungku, kurasa aku perlu menjalani EKG sore ini. EKG Thunder Shares dengan cepat tersebar melalui Weixin dan dari mulut ke mulut. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Semua orang yang melihatnya terkesima. Ya Tuhan, ini berhasil. Apakah ini harga saham EKG? Ini terlalu menarik. Saya harus segera membelinya. Menontonnya saja sudah cukup menyenangkan. Bankir ini sungguh luar biasa. Han Songyang dan yang lainnya menahan tawa. Biasanya, mengamati fluktuasi pasar saham itu menyenangkan. Namun Hong Dali menemukan cara yang lebih seru untuk memainkannya. Semua ini dilakukan dalam waktu 4 jam sehari. Kalau tidak, siapa yang tahu kurva seperti apa yang ingin digambar orang ini? Bahkan pemimpin redaksi Oriental Fortune pun tertarik. Begitu melihat kurva EKG yang sempurna ini, ia sangat terkejut. Ia mengambil tangkapan layar dan mengetik di sudut yang tidak terlalu mencolok di halaman depan, "Bankir ajaib," menggunakan kurva saham untuk menggambar EKG. Kali ini, Thunder Shares menjadi ramai. Banyak orang ikut bersenang-senang dan membeli 1 atau 200 lembar saham untuk dimainkan. Banyak yang membeli 10 hingga 20.000 lembar dan bahkan meninggalkan pesan, "Saya harus membeli beberapa untuk kenang-kenangan, meskipun itu demi kreativitas bankir." Saya belum pernah melihat kurva seperti ini sejak awal pasar saham. Hong Dali sedang asyik bermain. Ia menyentuh dagunya dan bertanya kepada Gu Feifei, "Feifei, simpan sedikit untuk bermain sesuatu yang lebih seru lain kali." EKG sudah cukup mengagumkan, namun dia ingin memainkan sesuatu yang lebih menyenangkan. Penonton pun penasaran. Mereka ingin tahu pola seperti apa yang akan digambar Hong Dali selanjutnya. Kemudian, mereka melihat Hong Dali mengambil pena dan kertas, lalu mulai menggambar. Setelah selesai, semua orang tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, para perempuan tampak malu-malu. Ternyata dia menggambar lengkungan yang menyerupai sepasang payudara. Bahkan ada 2 kismis di atas rotinya. "Dali, aku benar-benar yakin." Han Songyang ternganga. "Idemu banyak sekali. Terlepas dari semua itu, kamu benar-benar menggambar kurva seperti ini." Gu Feifei menggebrak meja. "Oke, enggak masalah. Kita coba lagi lain kali. Bagaimanapun, uang di dunia ini tidak bisa diambil. Untung atau rugi tidak masalah, yang penting mereka bersenang-senang." Saat itu sudah pukul 10 pagi. Hong Dali tiba-tiba teringat bahwa Divine Colleague sudah bersiap untuk berangkat ke planet bintang api dan langsung berteriak, "Oh tidak. Aku lupa sesuatu.
Aku harus pergi ke suatu tempat hari ini. Kakak Dali bilang kalau dia mau keluar, siapa yang bakal sebodoh itu dan tetap tinggal. Han Songyang langsung berkata, karena kakak Dali sibuk, ayo kita pulang. Kita akan datang lagi kalau kakak Dali senggang. Semua orang mengangguk setuju. Oke. Hanya paman yang agak ragu. Ia bertanya dengan hati-hati, itu, kapan aku bisa menjual sahamku, kalau begitu. Ingat ini, bertahan di pasar bullish itu berharga. Gu Feifei menepuk pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan mencoba memanipulasi jika kemampuanmu di bawah standar. Kau harus tahu bahwa bankir juga perlu menghasilkan uang. Sekalipun ia menekan harga saham, ia tidak akan menekannya selamanya. Misalnya, jika biaya bankir adalah 20, bagaimanapun ia menekan, ia akan membiarkannya turun menjadi 10. Maka, tidak akan ada yang berani mengambil alih. Karena itu, jangan lakukan apapun dan jangan pikirkan apapun. Tahan dan lihat lagi 2 bulan kemudian. Baiklah, aku mengerti. Paman itu mengangguk. Pada saat yang sama, Hong Dali mendengar sistem berbunyi, ding. Misi tersembunyi selesai. Selamatkan gadis muda itu. Hadiah misi, 20 poin prestasi. Lumayan, itu menghasilkan 270 poin prestasi. Dia bisa menukarnya dengan 2 potong kostum Eternal. Wahahaha. Tak lama kemudian, semua orang pergi. Hong Dali meregangkan badan dengan malas. Baiklah, kita harus kembali. Ayo kembali ke Divine Colege. Oke. Gu Feifei sepertinya ingin melanjutkan. Ayo kembali dan lanjutkan bermain. Rasanya sangat menyenangkan menjadi bankir. Hong Dali mengeluarkan pintu dimensi dan mereka bertiga langsung masuk. Ketika mereka keluar lagi, mereka sudah berada di kamar tidur. Sebelum mereka sempat duduk, seseorang mengetuk pintu. Dali, Feifei, Krisnata, kalian masih tidur. Kita berangkat. Suara mentor Jing terdengar. Jelas, jika mereka kembali lebih lambat, mentornya akan mendobrak pintunya. Kami datang, jawab Hong Dali cepat. Kami sedang berdandan. Saat itu, suara nenek buyut Hua Yueling juga terdengar. Aku bilang sayangku pasti sedang malas-malasan di tempat tidur. Hehe. Coba aku lihat nanti kalau sudah pakai baju. Kamu harus hati-hati di perjalanan ini. Nenek buyut ada di sini, hebat. Hong Dali segera menukar 2 potong kostum Eternal, Cuiras dan Cuis, lalu menyimpannya di jam tangan luar angkasanya. Lalu, ia terkekeh dan berkata, Nenek buyut, tunggu aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Tentu. Apa yang ingin dikatakan kekasihku? Aku akan mengurus semuanya untukmu. Hong Dali adalah kesayangannya. Ia setuju tanpa ragu. Yang lain tidak boleh tahu tentang dimensi kenikmatan. Mereka bertiga segera berkemas dan keluar dari kamar. Hong Dali menggenggam tangan nenek buyutnya, Hua Yueling, begitu melihatnya. Nenek buyut, cepat kemari. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ayo kita ke pojok. Nggak ada siapa-siapa di sana. Hua Yueling membawa Hong Dali ke sebuah ruangan kosong. Mereka berdua duduk di sofa, dan Hua Yueling tersenyum lebar sambil bertanya, Dali, ada apa? Ceritakan padaku. Hehe, bukan apa-apa. Aku berhasil mendapatkan 2 peralatan untuk kakek buyut. Peralatannya cukup bagus. Hong Dali memberikan peralatan itu kepada Hua Yueling. Ini. Hua Yueling sudah menduga Hong Dali akan memiliki perlengkapan yang lebih baik. Tapi dia tidak pernah menyangka perlengkapan Hong Dali begitu kuat. Armor petir abis abadi. Kekuatan plus 350, kelincahan plus 320, refleks plus 300. Semua atribut meningkat 5%. Amplifikasi kemampuan plus 10%, ketahanan kemampuan plus 10%. Penetrasi kemampuan plus 10%. Lekukan plus 4. Eternal Abyss Thunder Choices. Kekuatan plus 400, kelincahan plus 300, refleks plus 320. Semua atribut meningkat 5%. Amplifikasi kemampuan plus 15%, ketahanan kemampuan plus 15%. Lekukan plus 4. Kemampuan untuk 2 peralatan. Semua atribut plus 30%. Ini benar-benar luar biasa. Tingkat abadi. Meskipun Hua Yueling berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia belum pernah mendengar tentang setelan tingkat abadi. Sayang, peralatan ini, dari mana asalnya? Hua Yueling tercengang. Peralatan ini jauh lebih kuat daripada level dewa. Hehe, aku baru saja bertemu. Hong Dali tidak menjelaskan lebih lanjut. Bantu aku memberikannya kepada kakek buyut. Katakan padanya untuk tidak khawatir tentang peralatannya. Oke. Aku tidak akan bertanya kalau kau tidak mau menjawab. Hua Yueling tersenyum bak bunga yang sedang mekar. Asalkan kau bahagia. Iya. Kalau orang tua itu melihat ini, suasana hatinya pasti akan senang. Aku akan membiarkannya memakainya saat aku kembali.
Ia menyimpan peralatannya dengan hati-hati, lalu memegang tangan Hong Dali dan berkata dengan lembut, Dahlia, kau harus berhati-hati selama ujian ini. Aku akan menyiapkan 2 pengawal untukmu. Tapi aku curiga Bei Sihui akan bertindak. Jika aku mengirim 2 pengawal untuk mengikutimu, dia mungkin akan memanfaatkan situasi ini. Karena itu, kau harus tetap dekat dengan Gu Feifei. Dengan perlindungannya, kau seharusnya aman. Dalam situasi seperti ini, Bei Sihui tampak seperti sosok yang kuat. Namun, nenek buyutnya justru berkata bahwa dengan Gu Feifei di dekatnya, semuanya akan baik-baik saja. Situasi macam apa ini? Bab 1116. Batu jiwa transformasi. Nenek buyut, Gu Feifei begitu kuat. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah lama mengincar Gu Feifei. Hua Yueling tersenyum. Aku bahkan memujinya secara diam-diam. Begini, kecuali Bei Mingxuan pergi ke sana secara langsung, orang lain bukanlah tandingan Gu Feifei. Wah, dia sudah tahu Gu Feifei adalah kakak perempuan di Divine Colleague. Tapi dia tidak pernah menyangka Gu Feifei akan sekuat ini. Tampaknya Gu Feifei memiliki banyak rahasia tersembunyi. Baiklah, aku mengerti. Nenek buyut, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Keluarga Bei dan Zhu ingin dia mati. Hong Dali tentu saja tahu tentang itu. Lagi pula, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Dia membawa Gu Feifei dan Qiyuti kebersamanya. Seharusnya tidak apa-apa. Baiklah, kau harus bersiap-siap untuk berangkat. Aku tidak akan menahanmu lagi. Hua Yueling menepuk bahu Hong Dali. Ingatlah untuk berhati-hati. Jika kau menghadapi bahaya, buatlah keributan besar. Aku akan mengirim beberapa anggota keluarga elit untuk melindungimu dari kejauhan. Jika mereka merasa ada yang tidak beres, mereka akan membantumu. Aku mengerti, nenek buyut, aku pergi dulu. Hong Dali memeluk Hua Yueling, lalu pergi. Bajingan ini. Hua Yueling memperhatikan kepergiannya. Ia tersenyum sambil menggelengkan kepala, lalu berdiri dan pergi. Ketika dia kembali ke kediaman keluarga Hong, Hua Yueling mencari pengawal dan bertanya, apakah Hong Weicheng dan Hong Binhao sudah kembali? Baik, Nyonya Tua. Mereka menunggu Anda di aula, kata penjaga itu dengan hormat. Bagus. Hua Yueling menjawab dengan datar dan berjalan menuju ruang diskusi. Ia segera memasukinya. Sudah ada 2 pemuda, berusia 30-an, menunggu di dalam. Kedua pemuda itu tampak sangat kuat dan mengenakan baju zirah berkilau, satu merah dan satu biru. Kalian kembali. Hua Yueling menatap mereka dan mengangguk puas. Lumayan. Kalian tidak menurunkan latihan. Kalian seharusnya sudah berada di puncak level sektor bintang orde keempat. Berapa lagi yang bisa kalian capai di level sektor bintang orde kelima? Hong Weicheng, yang berada di sebelah kiri, mengenakan baju zirah merah, berkata dengan hormat, Nyonya Tua, saya kurang pencerahan. Saya berharap dapat mengatasinya dalam 3 tahun. Hong Binhao, yang mengenakan baju zirah biru, berkata, sedikit lebih cepat untukku. Mungkin 2 tahun. Bagus. Hua Yueling duduk dan memukul-mukul tongkatnya. Seharusnya kau sudah tahu misimu kali ini, kan? Lindungi Dali. Apapun yang terjadi, kau harus memastikan keselamatannya. Kami mengerti. Mereka tentu tahu tentang gugatan pembatalan pernikahan antara keluarga Hong dan Zhu. Keluarga lainnya sedang dalam fase menegangkan. Hong Dali berada di tempat angin dan ombak paling kencang. Keselamatannya adalah yang terpenting. Bagus. Planet bintang api adalah tempat yang seharusnya kau tuju. Pergilah sekarang. Hua Yueling melambaikan tangannya pelan. Kita pasti akan menyelesaikan misi kita. Hong Weicheng dan Hong Binhao segera memberi hormat. Rumah keluarga Hong di pegunungan belakang, di dalam Wall Tree. Ini adalah tempat khusus bagi kepala keluarga Hong untuk berlatih secara tertutup. Saat itu, Hua Yueling duduk di depan Hong Xingyu. Peralatan tingkat abadi dari Hong Dali ditempatkan di antara mereka berdua. Ini, perlengkapan tingkat abadi. Hong Xingyu melihat kedua perlengkapan itu dan sedikit mengernyit. Itu yang dikatakan kekasih kita, Dali. Hua Yueling bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan peralatannya. Intinya adalah dari mana dia mendapatkannya. Hong Xingyu menyilangkan tangan dan berpikir sejenak dengan mata tertutup. Kemudian, ia perlahan membuka matanya dan berkata, kalau tidak salah, Dali bisa jadi adalah sang terpilih yang legendaris. Sang terpilih. Maksudmu Dali bisa jadi salah satu dari sang terpilih legendaris yang langka di dunia astral. Hua Yueling tertegun sejenak. Hua Yueling sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh sang terpilih. Dan karena ia tahu betul, ia enggan berpikir ke arah itu. Sang terpilih memiliki kekuatan tak terbatas. Sang terpilih biasanya memiliki kartu tersembunyi yang tak terduga. Seharusnya ini hal yang baik. Masalahnya,
Pertempuran antara para terpilih itu sangat kejam. Dalam Suraba yang legendaris, para terpilih dari 100 astral bertarung dan hanya satu yang berhasil keluar hidup-hidup. 1. Poin terpentingnya adalah bahwa para terpilih diwajibkan untuk berpartisipasi dalam Suraba. Sekalipun mereka adalah bangsawan astral, mereka tidak boleh ikut campur. Lagi pula, itu adalah rintangan yang ditetapkan oleh penguasa dimensi. Kendala Tuhan. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga kerajaan astral, mereka tidak dapat dibandingkan dengan master dimensi. Sangat mungkin. Hong Xingyu menghela napas dalam-dalam. Jika Dali benar-benar sang terpilih, itu seharusnya kabar baik bagi keluarga kita. Tapi, itu jelas bukan hal yang baik baginya. Kau ingat apa yang selalu dia katakan? Dia selalu bilang dia harus menyia-nyiakan. Aku tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Namun, jika dia memang sang terpilih, menyia-nyiakan bisa jadi misi utamanya. Karena kau sudah bilang begitu, kurasa itu mungkin juga. Hua Yueling mengangguk, lalu berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini bukan masalah sederhana. Kalau kekasih kecil kita harus ikut Suraba. Itulah sebabnya aku khawatir. Hong Xingyu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Semoga kita tidak perlu terlalu khawatir. Oh ya, ada satu hal penting lagi. Beberapa hari lagi, bintang astral tetangga Shenlong akan berkunjung. Kudengar para terpilih telah muncul di beberapa bintang astral itu. Saat itu, kita akan bisa tahu apakah Dali adalah sang terpilih. Jika Dali benar-benar sang terpilih, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Ada apa? Tanya Hua Yueling. Batu jiwa transformasi Bei Hui. Hong Xingyu menarik napas dalam-dalam. Jika Dali benar-benar sang terpilih, kita harus membunuh Bei Hui dan mendapatkan batu jiwa transformasi. Batu itu memiliki kemampuan untuk mereplikasi segalanya milik seseorang. Itu mungkin satu-satunya kesempatan kita. Patua, apa kau gila? Hua Yueling bertanya dengan cemas, kepada siapa kau akan memberikan batu jiwa transformasi? Siapa yang rela mengorbankan nyawanya? Orang lain mungkin tidak bisa menggunakannya, tapi Dali bisa. Hong Xingyu berkata dengan muram, minta Dali untuk menyatu dengan batu jiwa transformasi. Saat dia memasuki Suraba, dia bisa meniru orang mati. Mungkin dia bisa kabur. Maksudmu meminta Dali untuk meniru orang mati dan menciptakan kesan bahwa dia sudah mati? Mata Hua Yueling langsung berbinar. Batu jiwa transformasi. Yang penting bukan kemampuan untuk berubah ke berbagai wujud. Yang penting, setelah berubah wujud, seseorang dapat mensimulasikan semua faktor dan kondisi wujud tersebut. Lalu timbul pertanyaan, jika seseorang berubah wujud menjadi orang mati, tanpa ada tanda-tanda kehidupan, maka dia tidak perlu masuk ke dalam Suraba, bukan? Ide bagus. Hua Yueling memujinya. Patua, idemu benar-benar bagus. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Aku yakin Bei Hui pasti akan bertindak kali ini. Hati-hati. Jangan sampai lokasimu ketahuan. Gawat kalau kau sampai dibunuh olehnya, Hong Xingyu berulang kali menasihati. Akan sulit bagi Bei Hui untuk membunuh Hua Yueling, tidak peduli bagaimana ia mengubah penampilannya. Namun, jika ia mengubah penampilannya agar mirip Hong Dali, itu akan buruk. Hua Yueling tidak memiliki pertahanan sama sekali terhadap Hong Dali. Jika ia diserang, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Di lokasi yang tampaknya sepi, saudara laki-laki Bei Yuanxing, Bei Hui, telah mendarat di planet bintang api. Begitu memasuki planet bintang api, ia berubah menjadi salah satu ras naga terbang. Itu adalah wujud terendah, yang tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Naga terbang tersebar di seluruh planet bintang api dan sangat tidak mencolok. Di saat yang sama, ras ini berada di puncak rantai makanan. Oleh karena itu, sangat aman. Karena Hong Dali ada di sini, Hua Yueling dan Hong Xingyu sangat menyayanginya, mereka pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk melindunginya secara diam-diam. Bei Hui terbang di langit bagaikan naga terbang. Kandidat yang paling mungkin adalah para elit muda dari generasi Hong Wei Cheng. Mereka berusia 50-an dan 60-an, dengan kekuatan setingkat sektor bintang Orde keempat. Mereka adalah kandidat terbaik, baik untuk serangan langsung maupun untuk melindungi jalan mundur. Oleh karena itu, untuk membunuh Hong Dali, penting untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Jika tidak, begitu aku tidak bisa langsung membunuh Hong Dali, akan sulit untuk melarikan diri ketika bala bantuan mereka tiba. Karena sudah menyusun rencana, Bei Hui mulai berpatroli di tempat itu, mencari tempat-tempat yang memungkinkan Hong Dali akan mendarat. Lokasi Hong Dali tidaklah penting. Yang penting adalah lokasi orang-orang yang diam-diam melindunginya. Dengan begitu, akan mudah baginya untuk menyerang mereka. Phew, kita sudah sampai. Mendarat di planet bintang api, Hong Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bin Hao, hati-hati. Nyonya tua sudah meramalkan Bei Hui akan ada di sini.
Jika dia benar-benar di sini, dia pasti akan menebak kita di sini. Jika dia ingin membunuh Hong Dali, dia pasti ingin menyingkirkan kita dulu. Karena itu, kemungkinan besar kita akan diserangnya duluan. Aku tahu. Hong Bin Hao tersenyum. Kalau dia berani datang, aku akan membunuhnya. Di sisi lain, di Divine College. Setelah Hong Dali dan yang lainnya pergi, Bei Yuanxing mengumpulkan sekelompok besar orang. Karena Hong Dali tidak ada di kampus, Bu Feifei juga tidak akan ada di sana. Inilah saat terbaik untuk menyerang orang-orang Hong Dali. Dengarkan baik-baik, semuanya. Bei Yuanxing menatap orang-orangnya dan berkata dengan muram, ini kesempatan bagus. Hong Dali dan Bu Feifei sedang tidak ada. Kita harus menyingkirkan orang-orang Hong Dali hari ini. Saat itu, semua orang bisa bersenang-senang dengan istri-istrinya. Bab 1117. Yang terpilih, Kong. Seseorang pasti akan dibayar jika bekerja untuk keluarga Bei. Kali ini, termasuk mengatasi godaan wanita cantik seperti Tang Muxin dan Lin Yanwei. Kelompok itu mengepalkan tangan mereka dengan penuh harap, menunggu Bei Yuanxing memimpin tim keluar. Semuanya, ingat. Bei Yuanxing tanpa sadar menyentuh adik laki-lakinya, hanya ada ruang kosong di sana. Aduh, membayangkan dia harus jongkok saat ke toilet beberapa hari ini saja sudah membuatnya kesal sekali. Yang paling parah, setelah buang air kecil, dia harus pakai tisu toilet. Sial, kesempatan bagus telah muncul hari ini, dia harus membalasnya. Ayo pergi. Bei Yuanxing menggertakkan giginya dengan keras. Bunuh para jalang itu. Saat itu, salah satu bawahannya berkomentar pelan, Bos, entah kenapa, saya merasa penampilan Anda kurang baik hari ini. Sepertinya ada aura gelap di atas kepala Anda. Kamu linglung karena tidur. Bei Yuanxing menamparkan wajahnya. Beraninya kamu mengutukku. Keluar dari sini. Tidak, aku tidak berani. Bawahannya tidak berani berbicara lagi. Maka, sekelompok besar orang pun berangkat dengan ribut ke arah cabang tersebut. Ini Akademi Ilahi Alam Astral Senglong. Seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun memandang gerbang Akademi Ilahi dan bergumam sambil masuk. Aku penasaran bagaimana standar para mahasiswa di dalamnya, semoga aku tidak terlalu kecewa. Itu pasti membosankan. Baiklah, aku harus pergi menemui dekan dulu, kalau tidak, akan dianggap tidak sopan. Tingginya sekitar 1,8 meter dengan otot-otot yang proporsional, dan ia tampak penuh energi yang meledak-ledak. Matanya sangat unik. Matanya tampak normal, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ia memiliki 3 pupil. Pada saat yang sama, di ruang dekan, 3 tetua muncul bersamaan. Tetua-tua mengerutkan kening dan berkata, Fergus, sepertinya seseorang yang sangat luar biasa telah datang ke kampus kita. Auranya begitu kuat. Sekuat atau bahkan lebih kuat daripada aura para kepala keluarga Bei dan Zhu, dan tidak jauh lebih lemah daripada aura kepala keluarga Hong. Sungguh kuat. Dekan melihat ke arah aura itu. Mungkinkah, sang terpilih datang lebih awal? Mungkin saja. Ketiga tetua saling berpandangan dan mengangguk serempak. Sepertinya kandidat ini lebih kuat daripada yang kita temui sebelumnya. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau itu kutukan, tak ada cara untuk menghindarinya. Din Fergus duduk dengan tenang dan berkata, tetaplah tidak berubah untuk menghadapi semua perubahan. Mari kita cari tahu mengapa dia datang. Pemuda itu berkeliling di Divine College, sambil mengamati kekuatan para mahasiswa di perguruan tinggi itu sembari berjalan. Mereka biasa saja. Ada cukup banyak level sektor bintang, tapi kebanyakan dari mereka orde pertama. Membosankan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan tidak cukup kuat untuk membuatku ingin bertarung. Apa tidak ada yang lebih kuat di sini? Saat ia berjalan, tiba-tiba ia melihat sekelompok besar orang di depannya. Mereka berjalan dengan angkuh ke arahnya. Pemuda itu mengerutkan kening, berhenti, dan berdiri diam. Jangan halangi jalanku, minggir. Semangat Bei Yuanxing sedang berada di puncaknya saat itu. Ketika ia melihat seseorang benar-benar berani menghalangi jalannya, ia tidak akan bersikap sopan. Memimpin anak buahnya, ia berlari ke arah pemuda itu. Bagaimana kalau aku menolak? Pemuda itu mendengus pelan. Ia sama sekali tidak berniat mengalah. Kalau kau menolak minggir, mati saja. Bei Yuanxing tak peduli dengan pemuda aneh seperti itu. Ia mengangkat tinjunya dan meninju pemuda itu. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. 2 pukulan saling beradu. Pemuda itu tetap tak bergerak, tetapi Bei Yuanxing telah terdorong mundur 6 langkah ke dalam kerumunan. Terlalu lemah. Pemuda itu mendengus pelan lagi, lalu tersenyum meremehkan. Kau yang terkuat di kampus ini. Kau hebat sekali. Lagi pula, Bei Yuanxing sendiri tidak selemah itu. Jika satu serangan saja membuatnya mundur 6 langkah, lawannya sangat kuat dan dia tidak berani gegabah. Dia langsung memusatkan perhatian penuh pada pertarungan. Hebat,
Orang hebat lainnya telah muncul di sekolah kita. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal diam. Bei Yuanxing masih marah karena kalah dari Hong Dali. Hari ini, orang asing itu kembali mengunggulinya. Bagaimana mungkin dia bisa tahan? Bei Yuanxing langsung menggunakan kemampuannya, api hitam. Api gelap. Pemuda itu melirik Bei Yuanxing lagi. Pada saat ini, ketiga pupil matanya perlahan berputar. Api hitam langsung menyembur dari tubuhnya, persis seperti api Bei Yuanxing. Bagaimana mungkin? Bei Yuanxing terkejut, tetapi segera ia mengerti. Kemampuan batu jiwa tipe tiruan. Baiklah. Coba kulihat apakah api gelapmu lebih kuat atau punyaku. Keduanya diselimuti api gelap. Segala sesuatu akan terbakar ketika bersentuhan dengan api gelap, apapun itu, dan api itu tidak akan padam sampai semuanya habis terbakar. Namun, dengan medan gaya kompresi atribut di bintang Shenglong yang menekannya, efeknya sangat berkurang. Jika tidak, jika api benar-benar menyala, Divine College pasti sudah terbakar habis. Meski begitu, Dark Fire tetaplah salah satu kemampuan ofensif tertinggi di antara batu jiwa kelas atas. Bei Yuanxing sangat yakin bahwa meskipun lawan bisa meniru kemampuannya, efeknya tidak akan sebaik miliknya. Keduanya bertabrakan lagi dan terdengar ledakan lagi. Kemampuan mereka sama-sama seimbang dan Bei Yuanxing kembali terdesak mundur 6 langkah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di sekitar mereka ternganga dan berbisik, apa aku salah? Api hitam milik bos adalah salah satu kemampuan tingkat tertinggi. Ia membakar semua yang disentuhnya dan tak bisa dipadamkan. Bahkan logam pun bisa diuapkan. Api hitam yang direplikasi pemuda itu sama kuatnya dengan milik bos, mungkinkah kemampuannya juga api hitam, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Namun, sepertinya tidak ada penjelasan lain. Yang lain berbisik, dan Bei Yuanxing mengerutkan kening. Siapa sebenarnya pemuda ini? Tidak heran dia bisa meniru api gelapku. Anehnya, api tiruan itu memiliki semua sifat yang sama dengan milikku. Bagaimana mungkin? Apakah kemampuannya benar-benar api gelap? Aku tidak percaya kemampuan itu bisa ditiru. Bagaimana dengan perlengkapannya? Sambil memikirkan hal ini, Bei Yuanxing menyeringai dan berkata, kamu benar-benar hebat. Kemampuanmu adalah meniru, kan? Kalau begitu, coba ini. Sambil berbicara, Bei Yuanxing menggunakan item iblis monster berkepala 3 dan 6 lengan serta item cloning dari dimensi sihir secara bersamaan. Untuk sesaat, tiga tubuh Bei Yuanxing, berkepala 3 dan berlengan 6, dilalap api, menatap pemuda misterius itu. Ini agak menarik. Pemuda itu akhirnya tersenyum dan berkata, aku tahu pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Pupil matanya kembali berputar, dan tak lama kemudian, semua orang terkejut. Pemuda ini benar-benar berubah menjadi pria berkepala 3 dan berlengan 6, dan seperti Bei Yuanxing, dia berjumlah 3. Ini, apa aku salah lihat? Mulut semua orang ternganga kaget. Dia bahkan bisa meniru ini. Dia tidak hanya bisa meniru 3 kepala dan 6 lengan, tapi dia juga bisa meniru klon. Itu efek dari perlengkapan bos. Kau main trik lagi. Bei Yuanxing membeku. Ia sungguh tak percaya. 3 Bei Yuanxing melesat ke arah pemuda itu. 3 sosok dan 18 lengan menyerang. Pemuda itu telah berubah wujud menjadi persis seperti Bei Yuanxing, dan ada 3 sosoknya juga. Saat itu, 6 sosok sedang bertarung di alun-alun kampus, membuat semua orang ketakutan setengah mati. Misterius, pemuda ini benar-benar misterius. Dia tidak hanya bisa meniru kemampuannya, tapi juga bisa meniru efek dari sebuah peralatan. Kemampuan yang luar biasa macam apa ini? Jelaslah bahwa pemuda itu kehilangan minat setelah bertarung dengan Bei Yuanxing beberapa saat. Dengan suara, bom, Bei Yuanxing terpental dan jatuh ke tanah dengan debu dan kotoran di seluruh wajahnya. Transformasi berkepala 3 dan berlengan 6 itu lenyap, hanya menyisakan satu tubuh. Ia terbaring di tanah, dan api gelap yang pekat membakar kedua lengan dan kakinya. Hanya itu yang kau punya. Pemuda misterius itu pun berubah kembali ke wujud aslinya. Ia berkata dengan nada meremehkan, apakah ini standar Divine College-mu? Lemah, terlalu lemah. Semua orang tercengang. Tidak mengherankan jika Bei Yuanxing kalah. Lagi pula, dia bukan yang terkuat di Akademi Ilahi. Masalahnya, pemuda ini menang terlalu mudah. Kemungkinan besar, pemuda itu bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan melawan Bei Yuanxing. Ia hanya mempermainkan Bei Yuanxing seperti kucing mempermainkan tikus. Kau, siapa kau? Wajah Bei Yuanxing berkerut kesakitan. Ia menatap pemuda itu dengan tak percaya. Di Divine College ini, selain Gu Feifei, si kakak perempuan yang gila, satu-satunya orang lain yang telah ia kehilangan selama beberapa tahun terakhir ini hanyalah Hong Dali. Ia tidak menyangka pemuda aneh yang muncul hari ini ternyata bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan mudah. Namaku Kong. Melihat tak ada lagi kesenangan yang bisa dinikmati,
pemuda itu berbalik untuk pergi. Membosankan. Kau terlalu lemah. Tunggu. Bei Yuanxing menatap punggung Kong dan berkata dengan keras, aku bukan yang terkuat di kampus kita. Ada dua orang yang lebih kuat dariku di kampus. Satu adalah kakak Gu Feifei, dan yang lainnya adalah Hong Dali. Kalau kau tertarik, kau bisa mencari mereka. Gu Feifei, Hong Dali. Kong berhenti dan mengangguk pelan. Baiklah, aku akan mengingat nama mereka. Lalu ia pergi. Setelah Kong pergi. Bos, orang ini terlalu kuat. Dari mana asalnya? Semua orang berusaha mati-matian untuk membantu Bei Yuanxing. Meskipun lengan dan kakinya terbakar, ia tidak terluka di bagian vital manapun. Jelas Kong menahan diri. Mungkin, ia berpikir tidak baik membunuh orang begitu ia sampai di Divine College, dan itulah sebabnya ia menahan diri. Kalau tidak, dengan kekuatannya, apakah Bei Yuanxing masih hidup? Aku juga tidak tahu, orang ini sangat kuat. Bei Yuanxing berbaring di tanah dan berkata dengan kesal, aku tidak tahu dari mana asalnya. Dia tidak terlihat seperti orang dari Shenglong Astral. Lalu, ia buru-buru memerintahkan bawahannya. Apa yang masih kalian lakukan? Cepat bawa aku ke dekan. Fergus, dekan Divine College, memiliki kemampuan batu jiwa kehidupan, kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Mengingat parahnya luka Bei Yuanxing, hanya Fergus yang bisa menyelamatkannya. Aku merasa ada yang mengawasiku sejak tadi. Kong berjalan ke sudut yang sepi, berhenti, dan tersenyum. Dari aura kehidupan yang kaya ini, seharusnya Anda yang menjadi dekan Divine College ini, Tuan Fergus. Bab 1118. Ini pasti dewa yang hebat. Haha, itu aku. Selamat datang di Divine College. Fergus berjalan perlahan dari sudut bersama tiga tetua. Kekuatanmu mengejutkanku, anak muda. Kalau tidak salah, kau pasti berasal dari tempat yang sangat unik. Kau punya penglihatan yang tajam. Kong tersenyum. Ia membungkuk kepada Fergus. Kong, sang terpilih dari Teron Astral, memberi salam kepada Din Fergus. Memang, Kong memang sang terpilih. Fergus dan ketiga tetua saling berpandangan dan mereka bisa melihat kekhawatiran masing-masing. Fergus tersenyum dan berkata, karena kaulah sang terpilih, aku akan menghentikan pengejaran ini. Ikutlah denganku. Aku melihat pertarungan antara kau dan Bei Yuanxing tadi. Aku harus menyembuhkannya terlebih dahulu dan memastikan keselamatannya. Tidak masalah. Kong mengangguk. Silakan, Din Fergus. Mereka kembali ke kantor dekan. Benar saja, begitu tiba di pintu, ia melihat sekelompok besar orang berkumpul di sana. Fergus melangkah maju, dan energi kehidupan yang kaya meluap. Bei Yuanxing yang terluka parah berhasil menumbuhkan kembali kedua tangan dan kakinya, kecuali penisnya. Fergus, melihat bagaimana kau mengerahkan begitu banyak orang hari ini, kau pasti mencari masalah dengan orang-orang Hong Dali. Kegiatan seperti itu tidak dianjurkan. Karena itu, aku harus membiarkan adikmu beristirahat beberapa hari lagi. Bei Yuanxing menggerutu. Namun ia menahan emosinya, menggertakkan gigi, dan mengangguk. Oke. Terima kasih, dekan. Lalu mereka pergi. Lemah. Kong menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia punya temperamen yang kuat. Haha. Dibandingkan denganmu, sang terpilih, dia memang agak lemah. Dekan Fergus memimpin Kong dan ketiga tetua ke kantornya dan menutup pintu. Baiklah, Tuan Kong. Bisakah kau memberitahuku kenapa kau di sini? Sesuai perjanjian, kau 3 hari lebih cepat. Shenglong Astral, salah satu dari banyak astral di alam semesta. Puluhan astral tetangga, seperti astral Teron, dianggap sebagai sekutu yang bersahabat. Sebagai sang terpilih, Kong tentu memiliki panggilan jiwanya sendiri. Ia telah menyetujui pertukaran akademis, tetapi tiba-tiba 3 hari lebih awal. Tujuannya tidak diketahui. Sebenarnya, bukan apa-apa, kata Kong perlahan, aku hanya penasaran dengan kekuatan orang-orang di sini. Makanya aku datang lebih awal untuk melihatnya. Lalu, bagaimana? Tanya dekan dengan nada datar. Faktanya, alasan mengapa dia mengatur Krishnata, yang juga dikenal sebagai Kyutike, ke kelas Hong Dali, lalu mereka menuju planet Kyutike untuk kursus percobaan, adalah untuk mencegah sang terpilih Astral Teron bertemu Hong Dali. Keputusan Fergus terbukti benar. Hong Dali baru saja pergi dan sekarang Kong ada di sini. Mahasiswa-mahasiswa di kampus biasa saja. Kong menggelengkan kepalanya. Kekuatan Bei Yuanxing memang kurang. Tapi ku dengar ada mahasiswa yang lebih hebat. Satu bernama Gu Feifei, yang satunya Hong Dali. Kong benar-benar tahu tentang Gu Feifei dan Hong Dali. Bei Yuanxing pasti sudah memberitahunya. Dasar idiot. Mereka berangkat latihan, kata Fergus sambil tersenyum lembut. Mereka akan pergi selama seminggu. Pertukaran akan berakhir seminggu lebih lambat. Tak peduli bagaimana Kong bertarung melawan para terpilih dari astral lain, tak boleh terjadi apa-apa pada Hong Dali.
Kalau tidak, seluruh astral Shenlong akan bergejolak. Meskipun Hong Dali adalah anak yang hilang, ia memiliki hubungan kekerabatan yang tak terhitung jumlahnya. Hong Xingyu dan istrinya memperlakukannya seperti harta karun yang berharga. Ia menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang bagi keluarga Bei dan Su. Semua anteknya adalah orang-orang dengan potensi besar, dan ia didukung oleh Zerg. Ditambah dengan keahlian khususnya yang berkaitan dengan pemborosan, jika sesuatu terjadi pada orang ini, seluruh astral Shenlong pasti akan kacau balau. Setidaknya, jika dia mati, keluarga Hong akan runtuh. Hong Xingyu tidak akan menunggu sampai tantangan pembatalan pernikahan untuk melawan sang terpilih ini. Kemudian, dia akan gagal dalam tantangan pembatalan pernikahan dan keluarga Hong akan bubar. Zerg pasti akan memberontak. Selain itu, jika antek-anteknya bersiap untuk balas dendam, tidak akan ada kedamaian di Shenlong Astral. Latihan. Kong mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu, ia bertanya, kemana dia pergi untuk latihan? Ini. Fergus terdiam sejenak, berniat menyembunyikan kebenaran. Namun, ia segera menjawab sambil tersenyum, sebuah planet kecil milik naga api, planet bintang api. Jika dia menyembunyikan lokasinya darinya, itu sama saja dengan mengundang kecurigaan secara terbuka. Jika dia jujur, sang terpilih ini mungkin akan kehilangan minatnya, setidaknya sebagai sang terpilih, dia tidak akan tertekan menghadapi orang biasa. Semakin dia mengatakannya dengan acuh tak acuh, semakin dia tidak akan tertarik. Lewat sini. Memang. Kong berpikir sejenak dan akhirnya kehilangan minat untuk pergi ke planet bintang api untuk mencari Hong Dali dan Gu Feifei. Karena mereka sedang berlatih, aku tidak akan pergi. Perjalanannya terlalu jauh. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Tidak mengherankan bahwa Kong tidak tertarik. Meskipun Bei Yuanxing mencoba mengatasi kemalangannya, ia terlalu lemah. Hal ini menciptakan kesan bahwa meskipun Hong Dali dan Gu Feifei sedikit lebih kuat darinya, perbedaan kekuatan mereka tidak akan terlalu besar. Tidak masalah apakah ia pergi atau tidak. Hehe, kalau begitu, aku akan siapkan tempat tinggal untukmu. Fergus langsung mengambil keputusan saat keadaan sedang panas dan segera menahan Kong di dalam kampus. Mengenai apa yang ingin dia lakukan di sini, selama tidak terlalu berlebihan, dia bisa menyetujui hampir semuanya. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Kong mengangguk. Ketika Fergus mengirim Kong pergi, dia segera memberitahu beberapa keluarga besar di kota Tianyuan. Kong, prajurit Teron Astral, sedang menginap di Divine College. Jika tidak ada masalah besar, anggota keluarga besar diimbau untuk tidak membuat masalah di luar. Jika ada yang secara tidak sengaja menyinggung Kong, mereka harus menanggung akibatnya. Meskipun Fergus tidak secara spesifik menyebutkan identitas Kong, sebagai dekan Divine College, siapa yang berani mengabaikan pengingatnya? Oleh karena itu, semua orang bersembunyi di kota Tianyuan, menghindari pertukaran apapun dengan Kong. Di sisi lain, Hong Dali yang hilang telah tiba di planet asal Cutiske, Fiery Star Planet, melalui pesawat luar angkasa antar bintang canggih. Wow, ini planet asalmu. Hong Dali memandangi naga-naga terbang di mana-mana dan naga-naga besar di daratan, lalu meneteskan air liur. Naga-naga yang lucu. Hahaha. Aku suka tempat ini. Tempat ini bagus. Hiduplah alam yang indah. Hiduplah planet naga raksasa. Kampung halamanku indah, kan? Kyuti kebangga bisa kembali ke rumah. Lingkungan di sini sangat bagus, dan ada aura yang cukup kuat. Sangat cocok untuk berkultivasi. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk mendaftar di Divine College. Tidak heran jika Kyuti begitu bangga. Meskipun dia termasuk ras naga api, dia sangat berbeda dari apa yang dibayangkan orang-orang. Ada cukup banyak gunung berapi di planet ini. Umumnya, gunung berapi tersebut merupakan permukiman para naga api. Seluruh planet bintang api berdiameter 180.000 km, yang sebagian besar tertutup oleh lautan. Daratannya ditutupi rumput dan hutan lebat. Sungai-sungai tersebar di padang rumput seperti jaring. Di planet ini, hewan-hewan berkembang dengan sangat baik. Ras naga merawat planet ini dan menjaga keseimbangan seluruh dunia. Lingkungannya memang tidak buruk. Gu Feifei melihat sekeliling. Mereka mendarat di hamparan padang rumput yang luas. Beberapa hewan berpenampilan aneh sedang merumput, bagi mereka. Selain naga raksasa yang berada di puncak rantai makanan, hewan-hewan lain pada dasarnya cukup aman untuk berada di sekitar mereka. Meskipun beberapa karnivora yang lebih kecil juga bisa menjadi ancaman bagi mereka, itu umumnya merupakan bagian dari rantai makanan dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Baiklah, murid-murid. Mentor Jing bertepuk tangan dan berkata, menurut koordinat, permukiman naga api berjarak sekitar 10 km dari sini. Kita akan berjalan kaki dari sini sebagai tanda penghormatan kepada ras naga api. Para naga adalah ras yang sombong. Jika pesawat ruang angkasa mendarat di atas mereka, mereka akan dengan mudah menyerang mereka. Lalu,
Tragedi akan terjadi, tidak ada medan gaya kompresi atribut di sini. Serangan para naga api jangan dianggap enteng. Oke. Para siswa mengangguk. Berjalan kaki sejauh 10 km terasa tak berarti bagi para mahasiswa Fakultas Keolahragaan. Oleh karena itu, semua orang berangkat sambil mengobrol dan tertawa. Dalam perjalanan, para mahasiswa memeriksa berita pasar saham di komputer proyeksi holografik mereka. Jelas, penghentian sementara saham Boyuan merupakan berita besar. Oleh karena itu, banyak orang membicarakannya. Merayakan restrukturisasi saham Boyuan. Akhirnya kita bisa menyingkirkannya, kudengar keluarga Hong berada di balik restrukturisasi saham Boyuan. Saat saham ini kembali diperdagangkan, kurasa akan mencapai batas perdagangan selama 10 hari berturut-turut, kurasa akan mencapai $15. Kurasa harganya akan $50 per saham. Diskusi semacam itu terjadi di mana-mana. Teman-teman sekelas Hong Dali semua ingin tahu apakah Hong Dali punya berita orang dalam. Karena itu, mereka mengerumuninya. Kakak Dali, aku bantu bawakan sesuatu. Beritahu kami ramalan cuaca untuk Boyuan Ing, ya. Kakak Dali adalah dewa keberuntungan kita. Uang sakuku bergantung pada ini. Kurasa seharusnya bisa mencapai batas perdagangan selama 7 atau 8 hari berturut-turut saat perdagangan kembali dibuka. Keuntungan kita akan berlipat ganda, lebih dari itu, kurasa akan 10 hari berturut-turut. Bukan hanya siswa biasa, bahkan Gu Feifei dan beberapa lainnya pun berusaha keras mendengarkan. Terutama mentor Jing. Oh, saham itu kelihatannya cukup menjanjikan. Hong Dali terkekeh. Pokoknya, kamu tidak akan rugi. Pertahankan saja. Menunggu itu ada gunanya, tunggu. Dengan kehadiran orang sekuat itu, emosi memuncak. Ini pasti Tuhan yang agung. Bab 1119. Jurang Api. Ada beberapa yang pikirannya lebih tajam dan mereka mulai memikirkan dua saham lain yang dibeli Hong Dali. Saudara Dali, apa dua saham lain yang Anda beli? Ada satu yang namanya Baotai Processing, ya. Baotai Processing, tapi saya tidak ingat nama yang satunya lagi. Hei, Saudara Dali, apakah menurut Anda kedua saham ini akan naik? Itu Blue Capital Investment, Anda lupa sesuatu yang sangat penting. Saudara Dali, saya pendukung setia Anda. Kapan Blue Capital Investment akan naik? Jatuh, harus jatuh. Hong Dali berkata dengan keras, bagaimana aku bisa menyia-nyiakannya jika tidak jatuh? Setelah mengatakan itu, Hong Dali akhirnya ingat bagaimana Gu Feifei memanipulasi saham di masa lalu. Ia mengeluarkan komputer dan menyerahkannya kepada Gu Feifei. Feifei, aku ingin berfoya-foya. Bagaimana kalau begini? Kita istirahat dulu. Sudah waktunya pasar saham dibuka. Bagaimana kalau kita jatuhkan 2 limit down? Batas tabrakan turun. Mendengar itu, semua orang terkejut. Mereka tercengang. Di bumi, Gu Feifei terbiasa menjadi bandar. Apalagi setelah mereka berdua semakin akrab dan kooperatif, Gu Feifei tidak terlalu menentang. Semuanya hanya untuk bersenang-senang. Sayang sekali kalau tidak menikmatinya, kan? Jadi mereka memulainya. Mereka membuka panel perdagangan. Kali ini, Gu Feifei tidak tinggal diam. Bagaimanapun, mereka punya uang dan chip. Pertama, Baotai Processing. Dia langsung membeli 50.000 lot dengan harga batas bawah. Kemudian, semua siswa melihat kurva pengolahan Baotai turun tajam, bergerak cepat menuju batas bawah harga. Saudara Dali, jangan. Aku baru saja menyuruh ayahku membeli 50 juta lembar saham kemarin. Kalau sampai batas bawah di hari kedua, aku akan dibunuh saat pulang. Saudara Dali, kau saudara kandungku. Jangan sampai batas bawah. Jangan sampai batas bawah. Seluruh kelas panik karena pengalaman mereka sebelumnya dengan saham Boyuan. Mereka pulang dan mengajak anggota keluarga mereka untuk setidaknya membeli beberapa saham Baotai Processing dan Blue Capital Investment. Siapa sangka harga saham akan mencapai batas bawah keesokan harinya. Kenapa terburu-buru? Gu Feifei sama sekali tidak cemas. Ayo main pelan-pelan, pasar baru saja dibuka. Lagi pula, kita masih jauh dari pemukiman naga api, jangan khawatir. Apa yang dia katakan bagaikan kekuatan yang menenangkan. Para siswa di sekitarnya akhirnya tenang. Harganya sudah mencapai batas bawah sekarang. Dali, bagaimana kita akan bermain selanjutnya? Gu Feifei bertanya lagi pada Hong Dali. Hong Dali memang tidak pandai dalam hal lain, tetapi ia punya ide-ide cemerlang dalam hal menghambur-hamburkan uang. Gu Feifei ingin tahu apa rencananya hari ini. Kita sudah mencapai batas bawah. Hong Dali mengelus dagunya dan menjentikkan jarinya dengan cepat. Ayo kita tingkatkan batasnya kali ini. Baca lebih lanjut bab di novel full. Sekarang mereka akan mencapai batasnya. Mentor Jing langsung mengambil 20 juta yang telah ditransfernya tanpa sepengetahuan istrinya dan menaruhnya di Baotai Processing. Rasanya luar biasa.
Sekarang ia tinggal menunggu Hong Dali menaikkan harganya. Siswa lain akhirnya bereaksi dan mengikutinya. Dengan cara ini, sebelum Hong Dali menaikkan harga saham, sekelompok mahasiswa mulai berdagang dan membeli semua saham dengan harga rendah. Batas atas. Apa yang dilakukan Gu Feifei kali ini sederhana. Dia hanya membeli 100.000 lot dengan harga batas atas harian. Kemudian, harga saham langsung meroket. Para investor individu Baotai Processing berseru. Akan mencapai batas atas. Beli cepat, dari batas bawah ke batas atas, astaga. Harga saham Baotai Processing mencapai batas hariannya naik. Yah, lumayan. Hong Dali mengangguk puas. Ayo kita turunkan lagi. Para siswa di sekitarnya. Siapa yang mau bermain saham seperti ini? Jadi, hari ini, para investor individu Baotai Processing mengalami perjalanan roller coaster. Perjalanan ini bahkan lebih ekstrim daripada grafik EKG di bumi. Perjalanan ini langsung dari harga terendah ke harga tertinggi pada kurva harga saham, lalu tertinggi ke terendah, berulang kali. Beberapa orang menyadari polanya. Mereka mulai bersiap membeli pada harga batas bawah dan menjual pada harga batas atas. Kemudian, Gu Feifei melakukan sesuatu yang sangat menyebalkan. Ia berhenti membeli pada harga batas atas atau bawah, tetapi pada harga yang hanya selisih 20 sen. Begitu saja, harga saham melonjak liar antara batas atas dan batas bawah sepanjang pagi. Baotai Processing membuat 6 pengumuman terkait perdagangan abnormal. Kemudian, giliran Blue Capital Investment. Perjalanan itu relatif menyenangkan. Hong Dali memanggil sekelompok hewan untuk menjadi tunggangan mereka. Semua orang hanya menyaksikan Gu Feifei memanipulasi kurva stok. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat berkumpulnya suku naga api, semua orang memandang Hong Dali seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Tempat berkumpulnya ras naga api disebut Jurang Api, sebuah kota yang dibangun di sekitar kawah gunung berapi raksasa. Gerbang jurang itu tingginya sekitar 500 meter, menjulang tinggi dan besar. Kedua gerbangnya setidaknya setebal 10 meter. Itu memang bangunan milik ras naga. Pemandangan yang spektakuler. Pada saat ini, para tetua naga api telah mendengar berita itu dan keluar untuk menyambut mereka. Mereka berdiri di gerbang jurang api bersama sekelompok besar naga. Ketika mereka melihat Hong Dali, mereka menyentuh janggut mereka sambil tersenyum dan berkata, Anubreta, tetua ras naga api, menyambut para siswa dari Akademi Ilahi ke Jurang Api. Para siswa Divine College semuanya adalah bangsawan Senglong. Di Senglong Star, mereka tidak merasa istimewa. Namun, setelah keluar, mereka merasa seperti bangsawan sejati. Bahkan tetua naga api pun harus bersikap hormat terhadap mereka. Penatua Anubreta terlalu sopan. Mentor Jing melangkah maju dan tersenyum. Saya mentor yang bertanggung jawab atas perjalanan pembelajaran ini. Jika kami menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Haha, mentor Jing terlalu sopan. Penatua Anubreta memberi isyarat menyambut. Silakan duduk di dalam. Silakan, tetua. Dari luar, pintu Firi Abyss tampak sangat tebal dan berat. Mereka baru tahu seperti apa bagian dalam Firi Abyss ketika mereka benar-benar masuk ke dalamnya. Area paling sentral kota adalah magma yang bergejolak. Lebarnya setidaknya puluhan ribu meter. 8 rantai logam setebal lebih dari 50 meter mengarah langsung ke pusat kolam magma. Jurang api dibangun di sekitar kawah ini. Di dinding gunung di dalam kawah, ribuan meter struktur perkotaan dipahat. Sungguh spektakuler. Di atas kota, naga-naga sesekali berputar-putar di langit. Naga-naga itu bersisik merah dan panjangnya ratusan meter. Yang lebih besar mungkin bahkan mencapai 1000 meter. Sungguh mengesankan. Wow, kemanis, kotamu spektakuler. Hong Dali berseru sambil menatap kawah besar yang magmanya terus-menerus keluar. Apakah gunung berapi ini akan meletus? Tentu saja tidak. Sike tertawa. Gunung berapi ini sudah seperti ini selama ratusan ribu tahun, jangan khawatir. Penatua Anubreta, kata mentor Jing sambil tersenyum, tujuan perjalanan belajar kita adalah agar murid-murid saya dapat mempraktikkan keterampilan bela diri yang baru saja mereka pelajari. Tentu saja, ini bukan hal yang penting dan lebih seperti liburan. Penatua tidak perlu terlalu khawatir, cukup lakukan secukupnya. Ada banyak prajurit kuat di klan naga api. Yang Jing maksud adalah mereka tidak boleh mengirim orang yang terlalu kuat. Seseorang yang levelnya hampir sama dengan para siswa sudah cukup, jadi para siswa tidak akan malu. Sang tetua langsung mengerti dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Ras naga api adalah salah satu ras naga yang paling agresif. Mereka terlahir dengan kualitas fisik yang sangat kuat. Setiap anggota ras naga hampir sekuat Raja Zerg. Terlebih lagi, karena mereka adalah ras naga api, semua anggotanya adalah penguasa api. Pengendalian api mereka jelas merupakan yang terkuat di antara ras-ras naga utama. Di Jurang Api, para naga hampir semuanya berwujud manusia.
Mereka semua berbaris menyambut para tuan muda kerajaan dari Shenglong Astral. Merupakan suatu kehormatan untuk disambut oleh begitu banyak naga. Tentu saja, ini bukan apa-apa. Meskipun ras naga kuat, menghadapi keluarga kerajaan yang bisa mengirimkan pesawat ruang angkasa setingkat sektor bintang, mereka tetap harus menjaga etika. Baiklah, para siswa keluarga kerajaan, kata Penatua Anubreta sambil tersenyum, ini adalah kota ras naga api. Semua orang baru saja tiba di sini hari ini dan mungkin akan senang mengunjungi berbagai tempat di sekitar sini. Aku akan mengajak kalian berkeliling nanti. Setelah itu, kalian bisa memilih tempat untuk beristirahat malam ini. Besok, aku akan mengatur agar beberapa anggota muda kita berlatih bersama kalian. Banyak sekali anggota keluarga kerajaan yang datang, jadi tamasya wajib hukumnya. Mentor Jing tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, terima kasih, Tetua. Jadi, Tetua pertama memulai tur. Terdapat berbagai instalasi berteknologi tinggi di kota jurang api. Semua orang naik ke pesawat dan terbang menuju area paling tengah jurang. Tak lama kemudian, mereka mencapai sebuah patung naga raksasa yang tingginya lebih dari 2000 meter. Patung naga raksasa itu sungguh mengesankan. Ia bersisik halus, dengan tanduk panjang yang panjangnya setidaknya 100 meter. Sayap naganya yang besar terbentang. Lebarnya setidaknya 3000 meter. Penatua Anubreta menunjuk patung itu dan perlahan menjelaskan, patung ini adalah kebanggaan ras naga api kita, patung Raja Naga Api Arbusta yang telah gugur. Raja Naga Api Arbusta memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tubuhnya sepanjang 50.000 meter, dan sayapnya praktis menutupi langit saat terbentang, apinya dapat dengan mudah menembus planet medium, dia adalah Raja Naga Api, eksistensi terhebat dari ras naga api kita, sayangnya, pada akhirnya, dia gugur dalam perang dimensi. Hong Dali telah mendengar tentang keterlibatan ras naga dalam perang dimensi dari Tuan Daik, Raja Naga Tujuh Warna. Saat itu, Daik menceritakannya seolah-olah itu hanya sebuah cerita. Kedengarannya fiktif dan agak samar. Sekarang setelah dia melihat patung Raja Naga Api Arbusta, saat dia mengingat kembali perang dimensi yang mengakibatkan kerugian besar bagi ras naga, dia terkejut. Bahkan Raja Naga Api sekuat itu pun telah tumbang. Ia bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang dimensi itu. Bab 1120. Raja Iblis. Tetua, tiba-tiba, salah satu murid bertanya, ras mana yang membunuh Raja Naga Api, Arbusta? Apakah ras itu benar-benar sekuat itu? Cukup kuat untuk membunuh Raja Naga Api. Semua orang ingin tahu itu. Lagi pula, Raja Naga seperti Arbusta jelas berada di level astral di atas level sektor bintang. Dengan kata lain, level eksistensi terkuat di alam semesta yang dikenal. Bahkan dia bisa dibunuh. Lawannya pasti luar biasa kuatnya. Dibunuh oleh Raja Iblis dari ras Iblis. Tetua-tua mendesah pelan. Lebih tepatnya, itu adalah kehancuran bersama. Raja Iblis itu tingginya lebih dari 10.000 meter dan tubuhnya berwarna hitam pekat. Dia sangat kuat dan bertarung melawan Raja Arbusta selama lebih dari 3 bulan. Pada akhirnya, mereka berdua kelelahan dan kehilangan nyawa mereka. Semua orang akhirnya mengetahui sebagian dari perang dimensi. Mereka semua bertukar pandang, menunjukkan betapa terkejutnya mereka. Ras naga adalah ras yang sombong. Mereka tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tetua Agung tentang Raja Iblis yang tingginya 10.000 meter dan pertempuran yang berlangsung selama 3 bulan berakhir dengan kehancuran bersama pasti sepenuhnya benar. Mengerikan sekali. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Kalau begitu, Tetua Agung, bisakah kita masih melihat mayat Raja Iblis? Aku ingin melihat seperti apa rupanya, bolehkah? Ini. Setelah tetua-tua mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, ia ragu-ragu. Ia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mayat Raja Iblis telah ditekan di bawah jurang api kita pada titik terdalam. Dengan kata lain, di bawah kolam lava ini. Apakah kau melihat 8 rantai logam terbesar di sekitar kolam lava itu? Rantai itu dirantai ke kepala Raja Iblis. Ya ampun, aku jadi penasaran, apa sebenarnya 8 rantai logam raksasa itu? Ternyata itu digunakan untuk menekan tubuh Raja Iblis. Kepala Raja Iblis terpendam di bawah kolam lava. Semua orang tercengang. Hong Dali bertanya, bukankah suhu di dalamnya lebih dari puluhan ribu derajat? Bukankah mayat Raja Iblis akan terbakar menjadi abu? Itu kolam lava. Suhu di dalamnya pasti beberapa ribu derajat. Mayat apa yang bisa bertahan di dalamnya? Lagi pula, harus ditekan. Haha, lebih buruk dari abu. Ikuti aku. Tetua Agung membawa semua orang ke kolam lava. Sebenarnya, tidak ada salahnya menunjukkan kepala Raja Iblis kepadamu. Namun, kamu harus ingat ini. Saat melihatnya, kamu harus menutup mata dan membelakanginya jika kamu merasa ada yang salah. Kalau tidak, tekanan yang kuat akan mengejutkanmu sampai seperti orang idiot. Lagi pula, kamu tidak boleh menatap terlalu lama.
Ini bukan untuk melindungimu. Sebaliknya, kami khawatir kami tidak bisa menekan kepala Raja Iblis. Poin pertama bisa dimengerti. Raja Iblis jelas memiliki aura yang luar biasa besar. Meskipun hanya tersisa kepalanya, orang biasa mungkin tidak mampu menahan tekanannya. Namun, apa yang dimaksud poin kedua? Baca lebih lanjut bab di novel full. Selagi mereka berbicara, Tetua Agung membawa semua orang ke atas kolam lava pusat di atas jurang api. Lava itu menggelegak dan berwarna merah terang. 8 rantai logam raksasa menjulur lurus ke dalam lava. Tak lama kemudian, Tetua Agung memberi perintah. Seketika, 8 penjaga ras naga berubah kembali ke wujud naga mereka. Mereka masing-masing menarik rantai yang terbuat dari logam tak dikenal dan terbang ke atas. Gemuruh. Seluruh tanah bergetar. Rantai-rantai itu perlahan terangkat. Kemudian, sepasang tanduk hitam raksasa terlihat mencuat. Tanduk-tanduk itu masing-masing panjangnya lebih dari 300 meter. Tanduk-tanduk itu menunjuk lurus ke langit seolah-olah hendak menembus langit. Kemudian, sebuah kepala raksasa berdiameter lebih dari 800 meter ditarik keluar dari lava. Ketika Hong Dali dan yang lainnya melihat kepala Raja Iblis raksasa itu, mereka semua menarik napas dingin. Yang kurang berani bahkan mulai gemetar dan buru-buru berbalik. Ini karena kepala Raja Iblis bukanlah tengkorak seperti yang diduga semua orang. Sebaliknya, kepalanya utuh dengan semua fitur tajam dan khasnya. Terlebih lagi, matanya terbuka dan menatap Hong Dali dan yang lainnya. Raja Iblis adalah prajurit terkuat di seluruh ras iblis. Meskipun hanya kepalanya yang tersisa, tatapan ini masih terlalu berlebihan bagi orang biasa. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setiap orang akhirnya mengerti mengapa tetua-tua mengatakan bahwa mereka tidak mampu melihatnya terlalu lama. Ini karena kepala Raja Iblis benar-benar mulai tumbuh perlahan setelah meninggalkan kolam lava. Apa-apaan, tubuh Raja Iblis ini bisa beregenerasi. Itu terlalu menakutkan, kan? Bisakah semua orang melihatnya? Tetua Anubreta berkata perlahan, kita hanya bisa mencegah tubuh Raja Iblis ini beregenerasi dengan menempatkannya jauh di bawah kolam lava. Karena itu, jam kunjungan kita tidak boleh terlalu panjang, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Biasanya, kunjungan seperti ini biasa saja. Namun, tanpa diduga, saat semua orang mengamati kepala Raja Iblis dengan saksama, ia tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa. Hahaha, hahaha, hahaha. Tawa itu membuat seluruh jurang api bergetar. Lava meraung dan berjatuhan. Longsoran batu terjadi di pegunungan terdekat. Wajah semua orang memucat saat mereka memegangi kepala. Raja Iblis meraung, aku telah dipenjara selama 10.000 tahun, dijauhkan dari rumahku. Sekarang, kau akhirnya memasuki wilayahku. Kau minta mati. Minta mati. Seberapa kuatkah Raja Iblis? Ia adalah prajurit tingkat tinggi dari ras iblis yang mampu melawan Raja Naga Api Arabusta selama lebih dari 3 bulan. Tawanya saja mengandung aura yang gila. Aura itu langsung membuat semua orang di jurang api pingsan. Tetua Anubreta pingsan. Mentor Jing pingsan. Bahkan Gu Feifei yang misterius pun pingsan. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah Hong Dali. Bahkan naga-naga yang menarik rantai logam itu jelas berada di bawah kendali mental Raja Iblis. Mereka tetap diam di udara dalam keadaan seperti itu. Mencari kematian. Persetan denganmu. Hong Dali menunjuk Raja Iblis dan memaki. Kau percaya saat aku bilang aku bisa menghancurkanmu kapan saja? Hahaha. Akhirnya dia sampai. Kepala Raja Iblis mengabaikan Hong Dali. Ia hanya tertawa dan bertanya dengan suara rendah, akhirnya dia sampai. Anak muda, siapa namamu? Jelas, Raja Iblis telah menunggu selama bertahun-tahun di kolam lava di dalam jurang api hanya untuk Hong Dali. Kalau begitu, apa tujuannya? Aku Hong Dali. Hong Dali mengerutkan bibirnya dan menatap Raja Iblis dengan rasa ingin tahu. Kau membuat semua orang pingsan hanya untuk berbicara denganku. Hehehe. Raja Iblis tertawa. Ia bahkan mengendalikan naga-naga terbang itu untuk bergerak naik turun, seolah mengangguk. Benar. Aku telah terkurung di sini selama 10.000 tahun, dan aku baru melumpuhkan mereka hari ini. Aku melakukan semua ini hanya untuk berbicara denganmu. Aneh sekali. Ngomong-ngomong, Hong Dali pernah melihat hal-hal seperti kumbang kaisar emas sebelumnya. Karena itu, ia tidak terlalu sulit menerima keberadaan kepala Raja Iblis. Ia tidak benar-benar takut, hanya penasaran. Lalu, kenapa kau memilihku? Kau ingin merampokku? Kau pintar. Raja Iblis tertawa. Benar. Aku berpura-pura tak berdaya dan tertekan selama ini hanya untuk menurunkan kewaspadaan mereka dan menunggu orang yang tepat muncul. Dan itu kau. Kau akhirnya datang. Kalau tidak salah, kau pasti sang terpilih, kan? Dia bahkan tahu kalau akulah sang terpilih. Tapi tunggu, bukankah sistemku seharusnya menyembunyikan identitasku? Bagaimana orang ini bisa tahu? Ah,
Kira-kira begitu. Hong Dali tidak menyangkalnya. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Merampas tubuhku dan terlahir kembali di dalamnya. Atau datang dan menjadi pelayanku, kakek? Kamu sudah menungguku datang, jadi pada dasarnya kamu hanya punya dua pilihan. Merampok tubuhku, atau tetap di sisiku. Karena itu, Hong Dali sangat tenang merampokku. Aku punya sistem dan mode kenikmatan. Kalau kau berani merampokku, apa sistem akan membiarkanku mati? Kalau kakek pelayan, itu lebih bagus lagi. Setan sebagai pelayan, Aku sudah menunggu selama 10.000 tahun. Sungguh waktu yang panjang dan membosankan. Mata Raja Iblis menunjukkan emosinya yang campur aduk. Karena kau di sini sekarang, aku harus mempertimbangkan semuanya dengan matang. Haruskah aku merampok tubuhmu atau menunggu di sisimu untuk kesempatan bereinkarnasi? Sial, kamu masih perlu mempertimbangkan itu. Bisa berhenti omong kosong. Hong Dali mulai kesal. Orang tua sepertimu yang sudah hidup ribuan tahun ini seharusnya jadi pelayanku, kakek. Kau akan menyesal kalau mencoba merampokku. Merampokku untuk apa? Atributku masih tertahan di angka 100 sekarang. Kalau berani merampokku, kau hanya akan menyesalinya nanti dan mati dengan mengerikan. Sistem grid prodigal dirancang oleh Master Dimensi. Kau pikir bisa mencurinya begitu saja? Menjadi pelayan, kakek, itu pilihan yang tepat. Kau masih bisa mengajakku berkeliling dan berburu harta karun. Haha, aku harus memutuskan sendiri nanti setelah memeriksa tubuhmu. Raja Iblis tertawa. Dua sinar hitam melesat dari matanya dan langsung menembus tubuh Hong Dali. Setelah kedua cahaya ini keluar dari kepala Raja Iblis, ia berhenti beregenerasi dan tetap diam. Tak lama kemudian, Hong Dali mendengar suara Raja Iblis dari dalam kepalanya. Apakah kau benar-benar sang terpilih? Bagaimana mungkin tubuhmu begitu lemah? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku juga merasa mustahil. Aku sudah sampai di sini, tapi atributku masih tertahan di 100. Tidak ada yang mustahil. Hong Dali mengerucutkan bibirnya. Terlalu banyak yang belum kau lihat. Saat itu, Hong Dali mendengar suara sistem. Peringatan. Jiwa sang terpilih lainnya telah muncul di tubuh host. Kemampuan perlindungan diri sistem telah diaktifkan. Jiwa lainnya sedang dipenjara. Mohon tunggu. Ekspresi Hong Dali sangat tenang, apa yang kukatakan. Beraninya kau datang merampokku, apa kau pikir sistem hilangku begitu lemah? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.